Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sudah agak seger? Sudah, Bu. Aduh, nggak dari. Sudah ya Pak ya. Sudah yang respon nih. Oke, sambil menunggu yang lain, kita masuk di ada bagian pengawasan dan pengaduan sanksi dan pelayanan hukum. Walaupun tadi sudah banyak kita bahas beberapa sanksi ya. Kita masuk ke sini. Nanti yang agak berat itu materi 6, 7 soalnya ya. Kita agak cepat aja di materi 4 ini. Tentang pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Poinnya begini, jadi di setiap tahapan, di perencanaan, persiapan, pelaksanaan, itu pengawasan itu terus melekat. Kemudian untuk aduan pun juga sudah bisa dilaksanakan sejak itu, termasuk sanksinya. Nah, kemudian termasuk juga untuk pelayanan hukumnya. Nah, untuk tahapan-tahapan ini, Bapak Ibu sudah harus mulai cermati tentang kemungkinannya jika memang ada satu proyek yang risk-nya itu terlalu tinggi, yang high risk, yang kompleks kayak gitu, maka ada baiknya PBJ yang sangat kompleks seperti itu didampingi dengan probity audit. Ya, jadi sebuah audit diproses. Dari proses perencanaan persiapan itu ada auditnya, ada probity-nya, probity auditnya, pelaksanaan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu diperkenankan jika memang merasa wah ini proyeknya risknya lumayan ini, high risk ini. Nah kayak gitu silahkan bisa mengajukan untuk melakukan probity audit. Saya nggak tahu mungkin kepada irjennya atau yang jelas ini internal auditor yang melaksanakan. Ya, jadi melakukan probity-nya. Jadi supaya ada yang menjamin bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan itu sudah dilakukan dengan benar. Ya, jadi karena lumayan ini Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengetahui bahwa ada sebuah jaminan tahapannya udah benar. Ini berbeda dengan konteks konten ya. Tapi tahapan ini kan yang diperiksa atau yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pembenaran atas sebuah tahapan. Oh, tahapannya udah benar kok. Nah, itu yang nyetempel bahwa tahapannya udah dilakukan dengan benar itu adalah auditornya yang di probity tadi. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu mendapatkan sebuah permasalahan seperti itu yang dilakukan. Mintalah probity audit. Oke. Kemudian untuk ruang lingkup pengawasan internal, sampai saat ini sudah harus mulai memikirkan juga nilai manfaat, ya pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, kepatuhan terhadap peraturan, pencapaian TKDN, penggunaan produk dalam negeri, kemudian pencadangan dan peruntukan untuk UMKM, paket-paket kecilnya juga sudah harus mulai dipikirkan, kemudian pengadaan berkelanjutan. Itu menarik untuk nanti bahasan pengadaan berkelanjutan. Nanti saya diskusinya nanti. Kemudian ruang lingkup ini ada banyak cara. Ya, bisa melalui audit. Tadi saya cerita baru-baru probity. Probity itu diproses. Nanti setelah selesai namanya post auditnya. Ada juga review. Review itu hanya audit tapi dangkal. Pemantauan, evaluasi, atau ada satu lagi yaitu whistleblowing system. Jadi kita diskusi untuk yang ini. Ya, ini semua perintah dari Kepala KLPD, dilakukan pengawasannya melalui APIP, aparat internal pengawas. Nah, ini ruang pengawasannya, kita juga sudah cerita dari mulai perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan, bahkan sampai dengan pemanfaatan, sekarang sudah ke sana untuk BPK. Ruang lingkup pengawasan internalnya, kita cerita untuk whistleblowing system. Ini adalah sebuah sistem yang sudah dikembangkan, yang digunakan atau disediakan oleh sebuah KLPD kepada whistleblower. Whistleblower itu orang yang memiliki informasi yang ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan KLPD. Jadi, kalau kemarin kita diskusi dengan teman-teman KPK, kasus-kasus OTT yang dilakukan oleh KPK itu kontributornya adalah whistleblower. Ya, dan whistleblower ini ada hadiah yang lumayan, Pak. Sekarang kan dibatasin sampai dengan 200 juta ya. Kalau dulu enggak, berdasarkan prosentase dari
temuan dari kasusnya. Jadi ada yang lumayan dapat gede, cerita dari teman-teman di KPK. Nah, whistleblower ini bisa menjadi satu langkah maju untuk pengawasan. Jadi pengawasan yang dari luar. Dan biasanya orang-orang yang mempunyai informasi lebih, dan ini biasanya orang-orang dalam, Pak. Jadi mohon juga mulai memperhitungkan itu. Jadi tindakan kita, ya, akuntabilitas kita ini juga bisa saja dilaporkan oleh orang-orang terdekat kita. Makanya kita benar-benar harus sesuai dengan role-nya, harus amanah dan lain sebagainya. Karena tadi teman saya di KPK tadi juga bilang bahwa ternyata whistleblower untuk teman-teman yang OTT itu sebagian besar adalah orang terdekatnya. Bahkan ada yang istrinya sendiri yang melaporkan. Saya nggak tahu. Ya, itu Bapak Ibu. Untuk Dumas, aduan masyarakat, dimanapun Dumas itu nanti muaranya itu di APIP. Ya, makanya APIP harus terus meningkatkan kapabilitasnya untuk menjaga mengawal PBJ ini. Karena aduan dari manapun nanti ini ya sudah ada surat kayak perjanjian bersama begitu antara APH, baik kejaksaan maupun kepolisian dengan APIP. Untuk Dumas itu larinya ke APIP semuanya dulu. Nanti ditindaklanjuti oleh APIP, kemudian dilaporkan kepada atasan, ya, baik menteri, pimpinan lembaga maupun kepala daerah. Jika memang ada indikasi, bisa dilaporkan secara pidana ataupun perdata kepada pihak kepada instansi yang memang ngurusin itu. Jadi boleh APIP itu melaporkan hasil temuannya, tapi atas persetujuan pimpinan. Walaupun kemarin kita kena sindir oleh teman-teman KPK, nggak ada satupun kasus yang dari laporan APIP seperti itu. Ya karena kita kan dari satu sisi ada sudah pembinaan ya, ada pembinaan, terus kemudian kalau memang kita bisa mendeteksi lebih dini, itu tidak harus dilakukan sampai kepada kerugian yang seperti itu harusnya. Jadi semakin sedikit temuan itu sebenarnya keberhasilan sebuah APIP sebenarnya. Tapi tetap harus didampingi dengan adanya pendampingan, Monef, probity tadi seperti itu, review seperti itu. Nah, ini sanksi dalam proses PBJ dikenakan terhadap bisa peserta, bisa pemenang, bisa pelaku yang lain. PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja, PJPHP, PHPP. Semuanya bisa kena sanksi. Nah, sanksi ini nanti mohon dihafalinnya, ya nggak usah dihafalin deh, dipahaminya untuk yang nanti dibaca ini ya. Ini kan ada prosesnya, ada pelanggarannya, kemudian sanksinya. Yang dihafalin hanya yang 2 tahun aja sanksi daftar hitamnya. Yang lainnya pasti kena tapi 1 tahun. Ya, jadi ini kan yang 2 tahun ini dokumen memasukkan dokumen kan udah pidana tuh. Ini kan si persekongkolan KKN ini pasti 2 tahun. Yang lainnya kan 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Coba. Nih. Ya. Jadi pelaksanaan kontraknya enggak ada yang 2 tahun. Nah, yang 2 tahun ini untuk yang e-katalog sebagai peserta pemilihan. E-katalog sebagai peserta pemilihan. Ya, bukan yang e-purchasing sebagai penyedia. Beda ya, bisa dibedakan ya. Jadi e-katalog, dia ngikut nih e-katalog sebagai peserta pemilihan. Jadi pada saat dia mau masuk ke e-katalognya. Jadi bisa kena 2 tahun jika tadi ada dokumennya palsu dan lain sebagainya. Nah, yang satu lagi yang ditanyakan Bu Sofi, semoga saya nggak salah, mohon koreksi kalau saya salah. Bu Sofi tadi menanyakan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia di e-purchasing. Ini sanksinya. Pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara. Nah, dibekukan akunnya dalam sistem transaksi e-purchasing selama 6 bulan. Kemudian pelanggaran kontrak dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog itu secara selama 1 tahun. Maksudnya pelanggaran kontrak ya, ini dia bisa kena 1 tahun. Nah, kemudian di-kick dari sistem. Dan dia penyedia seperti ini pasti akan berpikirnya sangat keras karena untuk masuknya juga punya proses yang panjang. Bukan sulit, panjang. Ya, seperti itu. Ini sanksi untuk PA-KPA, dia lebih kepada sanksi administrasi saja. Jika ada
tadi lalai melakukan perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya dan lain sebagainya. Oke, itu sanksinya. Makanya agak ringan juga ya untuk sanksi yang kita, dan itu dari pendampingnya. Tapi kecuali memang ada niat jahat. Kalau niatnya udah jahat, ya diserahkan kepada aparat. Udah ketahuan emang ada KKN dan lain sebagainya, ya silahkan. Itu udah beda lagi ini. Gitu. Dan kalau ini kan hanya yang pada saat prosesnya itu dia nggak ada niat jahat. Oke, daftar hitam nasional. PAKPA menyampaikan identitas peserta pemilihan penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional. Zaman dulu kan lapor dulu ke LKPP, kelamaan. Sekarang cukup lewat LPSE, nanti LPSE akan mereport ke LKPP, dan kemudian kalau sudah terverifikasi, sudah masuk ke dalam daftar hitam nasional, dan blacklist ini berlakunya awalnya memang pada saat itu di blacklist itu dia tidak boleh mendapatkan pekerjaan dalam satu kurun waktu yang tadi sudah ditetapkan, tapi khusus untuk instansi yang memblacklist. Tetapi ketika daftar nama perusahaannya itu dicantumkan di daftar hitam nasional, sementara syarat menjadi penyedia adalah tidak masuk daftar hitam, otomatis setiap penyedia yang masuk daftar hitam akan kena blacklist nasional. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi awalnya enggak, wah kamu enggak dapat pekerjaan untuk nasional. Enggak. Jadi awalnya dia, misalnya di Dinas Kesehatan Kabupaten X, dia melakukan prestasi, oke di blacklist oleh kadisnya. Dilaporkan ke LPSC, LPSC melaporkan ke ini, diproses, dicantumkan ke dalam daftar hitam. Daftar hitam inilah yang menjadi dasar teman-teman seluruh Indonesia untuk tidak mungkin mengambil dia sebagai pemenang dari penyedia dia. Begitu. Untuk pelayan hukum bagi pelaku PBJ, jika para pelaku kecuali penyedia, agen pengadaan, kemudian nanti ada di bawah ya, itu yang terkena permasalahan hukum terkait dengan PWJ wajib hukumnya diberi pelayanan hukum. Oleh siapa? Oleh KLPD. Makanya tadi saya bilang bagian biro hukum harus wajib untuk pendampingan ini, pelayanan hukumnya. Kemudian untuk pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan, lidik sudah mulai dibantu hingga tahapan putusan. Kemudian penyedia ormas, pokmas, penyedia dan pelaku usaha sebagai agen pengadaan tidak masuk. Jadi penyedia, terus yang swakelolanya itu ormas, pokmas ya tipe 3 dan tipe 4. Kemudian pelaku usaha itu tidak mendapatkan fasilitas dari pendampingan hukum tadi. Seperti itu. Kemudian penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dapat dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui ada beberapa pilihan. Ada layanan penyelesaian sengketa kontrak, ya namanya LPS, ada arbitrase, ada penyelesaian melalui pengadilan. Bapak Ibu nanti, Bismillah besok lulus, Bapak Ibu jadi PPK, jangan pernah membuat satu klausul di dalam kontrak yang menyatakan bahwa segala perselisihan sengketa antara kedua belah pihak akan diselesaikan di pengadilan. Jangan. Itu namanya nantang aparat penegak hukum namanya. Ya. Nah, terus bagaimana Bu? Tolong ditulis aja di LPS, akan dilalui melalui LPS. Layanan penyelesaian sengketa kontrak yang punya itu adalah LKPP dan itu gratis. FOC, free of charge. Ya. Arbitrase berbayar, cepet. Pengadilan lama. Ya, makanya kalau sudah diputuskan di kontraknya melalui pengadilan ya pengadilan, Pak. Makanya hati-hati ketika membuat kontrak. Jangan sampai nantang aparat penegak hukum. Oke. Begitu untuk pengawasan termasuk sanksi dan denda dan pelayanan hukum. Ada diskusi sebelum saya masuk materi selanjutnya. Silakan. Tidak ada? Mohon responnya, salah satu boleh? Oh, tidak ada, Bu. Sementara belum ada, Bu. Oke, aman Pak Saiful. Kenapa yang jauh yang nyaut ya Pak Saiful maaf, Bu. ya? Izin siap. Ada yang bertanya. Ya, silakan. Silakan. Sebentar Ibu lagi diantar mic-nya. Oke.
Saya Fauzi lagi, Bu. Oh, Pak Fauzi. Ya, boleh di Zoom Pak Fauzinya, saya pengen kenalan loh. Kayaknya dari suaranya ini Saya di saya nggak bisa belakang. melihat Bapak. Ya, Bu. Yang tadi, Bu, penyelesaian sengketa kontrak itu, kan kita juga sering baca ya, Ya. diutamakan untuk musyawarah, untuk mufakat gitu. Nah itu kok nggak ada yang tadi sesuai yang Ibu sampaikan ya. Pak, kalau perselisihannya duit miliaran, susah nanti cari mufakatnya, Pak. Susah. Oh, gitu. Iya. Kalau saya nggak menyarankan musyawarah, ya itu mengutamakan itu iya. Tapi kalau kemudian itu kan namanya kan sengketanya sengketa ringan, Pak Fauzi. Ya kayak sengketa ringan mah udah nggak dianggap aja sengketa, cuma ngobrol doang gitu kan, ya udahlah kekeluargaan. Tapi kalau namanya udah sengketa, ini pasti ada fulus di sana yang dipermasalahkan. Nah kalau kalau penyedianya nakal, nggak mungkin dia mau mufakat, Pak. Makanya solusi yang ditawarkan ada 3. Nah saran saya LPS aja, karena itu udah teman-teman kita sendiri gratis itu kan. Oh Begitu iya. Pak Fauzi. Itu prosedurnya gimana ya Bu? Untuk layanan penyelesaian sengketa kontrak. Mohon maaf Pak Fauzi, tidak keluar di ujian itu saya jelaskan di sini enggak? Ya, Bu. Nanti bisa japri atau Bapak googling sendiri deh bisa. Ya, bisa googling sendiri di lkpp.go.id. Ya, bagaimana caranya? Ya, oke. Terima kasih Bu. Oke Pak Fauzi, sama-sama. Yang lain? Cukup? Ada Bu saya. Masih ada lagi Bu. Oke, siap, silakan. Saya Anton Bu yang dari. Saya mau menanyakan masalah jam nih. Sebentar Bapak Ibu, ada 2 orang yang nanya. Oh iya nggak apa-apa, silakan Bapak. Ante. Ya, urut silakan. yang muda. Ini mau menanyakan masalah jaminan Bu. Sebenarnya jaminan itu apa sih yang dibolehkan Bu? Kalau dulu kan asuransi masih boleh, sekarang masih boleh enggak Bu ya? Karena untuk di lapangan kebanyakan kontraktor kok yang dijaminkan adalah asuransi. Atau kalau juga jaminan tanah atau jaminan surat lainnya bisa enggak Bu selain dari bank itu? Terima kasih Bu masalah jaminan Bu. Oke. Dengan Pak Anton ya? Betul. Ya betul Bu. Enggak Pak Ziham Bu. Oh tadi Pak Ziham, ini Pak Ziham. Ya. Yang jaminan Pak Ziham. Ya benar. Riau ya? Ya benar Bu. Oke, kalau Pak Anton sekalian deh, nanti Pak Ziham saya jawab barengan. Pak Anton silakan. Pendek aja Bu. Itu yang. Saya nggak suka pendek loh Pak, jangan. Silakan. Serius banget. Silakan Pak Anton, jangan nggak pede walaupun pertanyaannya pendek, silakan. Iya Bu, ini yang di teksnya materi yang keempat nih Bu, kan di situ ada kriteria barang atau jasa katalog elektronik Bu. Nah itu yang poin 3-nya saya masih belum jelas tuh Bu, kebutuhan barang atau jasa bersifat berulang. Mungkin itu aja sih, pendek aja saya Bu. Saya hanya belum jelas aja seperti apa gitu. Terima kasih. Ya jadi maksudnya pemerintah itu silahkan melakukan ada barang yang bisa dicantumkan di e-katalog jika memang kebutuhannya itu berulang. Maksudnya berulang itu nanti pasti akan dibutuhkan lagi gitu. Tidak cuma sekali doang selesai kayak gitu. Misalnya sekali doang itu misalnya kayak apa ya? Dalam satu kayaknya jarang juga sih Pak, sekali barang sekali belinya cuma sekali, besok nggak order lagi, itu kan jarang juga. Jadi sebenarnya itu hanya meyakinkan bahwa barang itu nanti akan terus dibutuhkan loh gitu. Maksudnya terus dibutuhkan, nanti akan ada repeat order yang lain. Kalau enggak kan kasihan Pak, mereka udah bersusah payah masuk, ternyata belinya satu pembeli satu doang, selesai. Satu doang, nanti nggak ada repeat lagi, nggak ada. Itu mungkin cost-nya tinggi banget itu Pak, misalnya bisa masuk segala macamnya. Jadi dipastikan itu ada repeat order. Itu saja sih Pak Anton. Oke Pak Anton. Yang dimaksud bersifat berulang itu kita beli di toko itu terus gitu. Nanti selesai beli enggak. Itu nanti di situ lagi. Enggak, jangan takut Pak. Intinya cuma barangnya itu nanti bakalan ada kebutuhan lagi gitu. Jadi nanti bakalan ada pembelian lagi gitu. Belinya dimanapun boleh, bebas gitu.
nggak ada ikatan. Oke, Pak Ziham. Pak Ziham, jaminan, lebih tepatnya pertanyaan Bapak, siapa sih penerbit jaminan? Nah, jaminan itu kan ada banyak nih, nanti saya jelaskan. Penerbit jaminan itu sekarang ada 4, Pak. Ya, satu adalah perusahaan asuransi. Boleh, Pak, perusahaan asuransi. Ya. Yang kedua ada bank umum. Yang ketiga adalah asuransi, bank umum, kemudian lupa saya. Yang bank umum, perusahaan penjamin namanya. Jadi perusahaan penjamin itu ya memang perusahaan itu izinnya untuk menjamin sesuatu gitu. Jadi dia nggak asuransi tapi memang bisa menjamin itu gitu. Kemudian yang keempat itu adalah BUMN-nya Kementerian Keuangan. Jadi yang dia ngurusin, jadi ada beberapa cabangnya banyak di Indonesia yang ngurusin pembiayaan ekspor kayak gitu. Nanti lebih jelasnya nanti di ini. Saya nggak hafal ininya detailnya karena panjang banget itu judul lembaganya. Jadi ada 4, perusahaan asuransi, bank umum, perusahaan penjamin. Ya, terus bagaimana persyaratan untuk menjadi jaminan? Kan jaminan itu kan unconditional. Unconditional itu tanpa ada persyaratan apapun ketika ada permintaan untuk mencairkan, cairkan. 14 hari setelah masuk harus dicairkan. Ya, ini saya kemarin juga pernah ya lumayan gebrak meja juga terhadap satu perbankan yang tidak mau mencairkan sebuah jaminan pemeliharaan yang nilainya 755 juta. Dia nggak mau mencairkan, alasannya Pak Bu, kami hanya di cover 10%, nggak urusan, saya bilang. Nggak urusan, coba baca ininya. Ya, karena setelah dibaca, oh ini full cover dan memang harus dibayar. Nggak ada ceritanya cuma dibayar 10%, walaupun dia itu urusan kamu, yang bodoh itu yang nerima itu. Karena sudah jelas di Perpres unconditional. Unconditional berarti tanpa ada persyaratan apapun, duit yang tercantum di situ harus cair. Ya, ini bagi perusahaan-perusahaan keempat perusahaan itu tadi harus baca betul, gitu loh. Jadi jangan mau perusahaan yang 4 penerbit tadi mungkin ini nilainya berapa tuh 750 juta misalnya. Oh ya udah deh, kamu sini preminya sekian, yang disimpan di bank saya 10% aja. Jangan mau. Begitu ada kejadian karena 755 nggak boleh berkurang sepeser pun harus cair masuk kas negara. Ya makanya kan ini syaratnya ini agak berat nih, perusahaan asuransi yang bagaimana, perusahaan penjaminnya bagaimana, itu diatur di aturan di keuangan. Itu jelas sekali aturannya. Makanya untuk perusahaan asuransi, kadang-kadang asuransi ini kan dia nggak mau nyairkan nih. Misalnya tadi 755, Bu, ini asuransinya ini dia nggak mau nyairkannya 10%. Ya, hati-hati ya. Untuk perusahaan asuransi bisa dilaporkan ke Dewan Asuransi Indonesia, DAI. Ya, DAI ini nanti ketika menerima laporannya bahwa perusahaan asuransi ini tidak mau mencairkan karena permasalahan begini, nanti dia bisa kena sanksi bayarnya 10 kali lipat, Pak, dari klaim. Ya, jadi nggak bisa sembarangan sekarang cuman beli kertas asuransi harganya 250.000 itu nggak. Makanya Bapak Ibu yang harus cermat sebagai PPK, ketika menerima selembar jaminan, pastikan bahwa Bapak Ibu bisa mencairkan senilai yang tertulis di situ 14 hari setelah klaim. Kalau tidak, jangan mau nerima. Dan pastikan Bapak Ibu sudah by phone, by tulisan, by surat, segala macam, pastikan ini ada duitnya loh ya. Ntar kalau cair ini ada duitnya loh ya. Kalau nggak ada, mohon maaf saya nggak mau nerima. Bilang gitu. Dan betul-betul harus dibaca. Karena kejadian kemarin sama-sama nggak baca. Dan itu baru pertama kali di daerah itu. Nggak pernah ada yang namanya asuransi itu cair. Nggak ada yang berani ngeklaim. Ini saya rekomendasikan klaim. Semuanya 5%-nya 755 juta. Dibaca dulu, Pak. Akhirnya mau cair. Gitu Pak Ziham. Ada komentar Pak Ziham?
Ya, artinya asuransi bisa Bu ya. Cuma kemarin antara kami dengan pimpinan kan untuk jaminan asuransi, mereka ragu itu pimpinan kami itu maunya asuransi bank itu. Jadi intinya asuransi masih bisa Bu ya. Tinggal Masih bisa. penerbitnya Cuman aja. gini Pak, saya kasih trik. Triknya ketika Bapak udah ketemu penyedia, ya, secara persuasif, tolong dong jaminannya dari bank umum saja, gitu. Kalau dari bank umum mah lebih afdol, Pak. Tapi nggak boleh Bapak Ibu mensyaratkan di dokumen. Kalau di dokumen mensyaratkan Bapak Ibu salah, karena melanggar pasal. Tapi ketika sudah ketemu, ntar kan udah ketemu pemenang nih, jaminan pelaksanaan dan lain sebagainya kan, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, persuasif. Bro, kita kan nggak mau kan sama-sama masalah. Iya, aturannya pemerintah begini nih, jaminannya. Boleh nggak ngurusnya di bank umum saja? Supaya kita nggak repot juga, Bapak nanti juga nggak repot juga, gitu. Dan pasti dia itu udah menjaminkan full cover, Pak. Kalau di bank umum pasti nggak mungkin mau mereka dikasih 10%. Nggak mau, saya maunya full cover. Karena begitu ini cairnya harus cair. Ya, perkara itu rumah, perkara itu tanah, perkara itu mobil. Yang penting itu urusannya perbankan tadi. Seperti itu. Jadi saran saya triknya begitu Pak Ziham. Ya Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut untuk yang materi ke-5 ya. Ke-5. Judulnya tentang perencanaan pengadaan. Nah, ini definisi perencanaan pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan. Kenapa ini sudah harus melibatkan PPK? Karena kebutuhan itu diawali memang dari identifikasi perencanaan itu. Begitu identifikasinya aja salah, pasti sudah akan salah. Ibarat kata begini, ketika kita perencanaannya acak adul, ya, kualitas perencanaannya itu jelek, berarti kita sebenarnya merencanakan sebuah kegagalan. Ya, tetapi ketika perencanaannya itu dibuat rigid, dibuatnya detail, dibuatnya itu qualified, betul, ya, berkualitas, benar ada data dukungnya, berarti 50% keberhasilan sudah ada di tangan. Nah, dimulai dari prinsip itulah maka perencanaan ini sudah harus menjadi sorotan dari kita. Bahwa identifikasi kebutuhan itu memang mutlak harus kita buat ya sedini mungkin dan kita melibatkan end user. Jangan kita ngambil keputusan sendiri, PPK kan saya yang buat Bu. Harus diajak ngomong end usernya. End usernya siapa? Di rumah sakit begitu nggak laku. Karena apa? Dokternya nggak mau make. Udah belinya 8 miliar, dokternya nggak make. Banyak yang begitu Pak. Bilangnya apa? Aduh mohon maaf, saya nggak biasa pakai yang merek ini. Saya biasanya pakainya itu atau itu. Ya, kalau ini saya nggak familiar, mohon maaf, walaupun sudah dibelikan saya nggak mau. Libatkan end user. Ketika kita sudah melibatkan end user, ada kesalahan, risk-nya sudah kita lempar ke sana. Mohon maaf ya, saya udah dari end user-nya bilang gitu. Kenapa harus mereknya ini? Bikin kajian teknis. Ya, mereknya jangan cuma 1, 3. Kajian teknisnya bagaimana? Seperti itu. Jadi kita seorang manajer, PPK itu manajer. Ya, kalau bisa membagi risiko itu. Ya, jangan kita sendirian. Gitu, Pak. Kemudian mulai menetapkan barang dan jasanya. Terus mulai menentukan caranya. Caranya ada 2. Melalui swakelola, melalui penyedia. Kenapa di Perpres itu dibahas awal di swakelolanya? Karena tadi Pak filosofinya, semua kebutuhan kita ini wajib kita sendiri yang harus mencukupi. Kalau kita nggak mampu, baru kita lempar kepada ahlinya. Makanya swakelola itu selalu di atas penjelasannya. Jadi cara pengadaannya ada 2. Kemudian sudah kita mulai dengan jadwal. Kemudian penganggarannya. Itu sudah tercantum di pasal 18. Kemudian kapan perencanaan pengadaan? Nah, ini APBN maupun APBD sedikit ada perbedaan. Ya, dari mulai identifikasi kebutuhan itu sudah mulai ada pagu indikatifnya, ya. Kemudian sampai kepada KUA PPAS. Nah, kalau di siklus APBN, ya, kalau di siklus APBN seperti ini, jadi pagu indikatif itu sudah dimulai sejak, mohon maaf, sejak di Februari Maret. Ya, ini sudah mulai membuat sebuah penyusunan dan penetapan dari pagu indikatif. Jadi
PPK tahun 2022 sudah harus bekerja sekarang, Pak, di bulan depan itu. Makanya aneh rasanya kalau PPK itu setiap tahun. Ya, nggak benar gitu. Karena yang ini yang ngerjakan siapa? Gitu. Terus ya, jadi perencanaan itu dimulai di sini. Itu untuk APBD itu sejak di sini di KUA-PPAS. Ya, ini di bulan-bulan itu juga lah. Makanya tadi saya sarankan bagi satker yang memilih PPK-nya setahun sekali, mohon segera direvisi, Pak, kebijakannya, Pak. Identifikasi kebutuhan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan tetap harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada prinsip efisien, efektif dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian aspek pengadaan berkelanjutan. Nah, ini ide baru, ini isu baru yang di Perpres 16. Perpres 54 belum ada, aspek pengadaan berkelanjutan, nanti kita bahas. Kemudian penilaian prioritas kebutuhan, kemudian barang dan jasa pada katalog elektronik, konsolidasi. Nah, ini juga konsolidasi sudah mulai dimasukkan, nanti kita bahas. Kemudian barang dan jasa yang telah dimiliki di gudang masih ada berapa? Tolong harus dilihat juga ketika mengidentifikasi. Saya butuh meja kantor, butuhnya berapa? 1.000. Sebentar, cek gudang dulu. Nah, jangan-jangan ternyata masih ada persediaan ataupun ada cadangan. Oh, ternyata masih ada 200. Oh, berarti enggak 1.000 dong. Ya, harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini seperti ini, ada penetapan barang itu, ada barang banyak, kemudian membuat daftar skala prioritas, ya, ditetapkan barang dan jasanya. Kemudian bagaimana caranya? Ada 2 cara pengadaan, melalui swakelola, melalui penyedia. Kalau harus melalui swakelola bagaimana? Oh, penetapan tipe swakelolanya nanti kita pakai tipe yang mana ya? Itu sudah sejak awal tahu. Kita mau ngapain? Oh, kita mau bikin penelitian tentang ini. Kita sendiri mampu nggak? Ya mampu lah. Kita kan punya dikti. Oke, berarti tipe 1. Mungkin kita mau bikin apa lagi? Oh, aduh, kita nggak mampu. Kita kerjasama dengan mana? Kita kerjasama dengan kementerian ini. Oke, silakan lakukan dengan tipe 2. Nah, itu harus tahu sejak awal, sejak di perencanaan. Tidak tahu-tahu, kita ganti aja deh, kayaknya tipe 2 deh. Gitu, enggak. Ya, jadi sejak awal itu udah tahu. Kemudian mulai menyusun perkiraan biaya dan RAP. Bapak Ibu, untuk penyedia ada sedikit perbedaan. Dimulai dari menyusun spek TKAK, menyusun RAP, pemaketan, kemudian konsolidasi, dan ada biaya pendukung yang Bapak Ibu sering dapat jebakannya itu di sini. Ini, ya. Berikut ini adalah cara pengadaan yang melalui ini. Ada item-itemnya. Di sini ada yang penting apa? Biaya pendukung ini pasti bukan kita. Bukan kita yang melaksanakan. Kalau ada kata-kata biaya pendukung, itu berarti dengan penyedia. Gitu. Karena logikanya biaya pendukung ini, kalau kita sendiri yang melaksanakan, itu sudah masuk ke RAP-nya kita. Ya. Tapi kalau si penyedia sendiri dia punya anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa, tetapi untuk sampai kepada dapat penyedia, itu kan ada biaya-biaya yang harus dibutuhkan untuk pada proses dapatnya penyedia tadi dan proses pengadaan barang dan jasanya. Berarti ada biaya pendukung untuk milih penyedianya. Tapi kalau swakelola, rasa-rasanya tidak ada. Dia masuknya nanti ke penyusunan perkiraan biaya atau RAP. Jadi kata kunci biaya pendukung itu punyanya penyedia, Bapak Ibu. Lanjut, untuk jadwal pengadaan nanti juga diatur ya dari mulai perencanaan, persiapan, pengadaan, pelaksanaan. Seyogyanya sebagai manajer PPK juga sudah harus membuat secara rinci kegiatan per kegiatan, kapan dibuat time schedule-nya ya. Dari mulai schedule perencanaannya kapan, persiapan, pelaksanaannya seperti itu. Oke, kemudian anggaran pengadaan. Nah, untuk anggaran pengadaan barang dan jasa, ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah biaya barang jasa yang dibutuhkan. Ya. Satu lagi ada biaya pendukung. Untuk harga barang, itu merupakan biaya barang tersebut. Biaya kirim, suku cadang, biaya personil, non-personil, ya, untuk yang jasa konsultasi, itu ada biaya personil dan non-personil.
itu khusus untuk jasa konsultasi. Kemudian material, bahan, peralatan, pemasangan itu konstruksi. Tapi kalau barang pengiriman, harga barang, suku cadang itu barang. Mungkin dan jasa lainnya juga. Jadi gini Bapak Ibu, hampir sama dengan cara menyusun HPS. Apa saja sih yang harus ada kayak gitu untuk untuk menganggarkan sebuah barang. Nggak mungkin kita menganggarkan hanya barangnya doang. Ya, ini kasus tahun berapa ya? Sebelum 2010 lah, sebelum 2010 lah. Pengadaan obat-obatan besar-besaran di Papua. Si perencananya nggak mateng, biasanya cuma dikasih duit, oke, mulai disusun dan lain sebagainya. Lupa menganggarkan biaya pengiriman. Bayang nggak Pak, emang obat bisa terbang sendiri ke Puncak Jaya? Akhirnya mangkrak. Ya, akhirnya obatnya kadaluarsa dan lain sebagainya. Itu kerugian yang kalau mau ada yang nuntut kena tuh perencanaannya. Ya, kena juga tuh PPK-nya gitu loh. Jadi dimulai dari hal-hal yang itu dulu. Perencanaan tuh harus matang. Mana sih biaya yang semua biaya yang dibutuhkan apa? Karena sia-sia kita menganggarkan tapi nggak bisa menikmati. Termasuk biaya pendukungnya. Biaya pelatihan itu juga memang dibutuhkan ya anggarkan. Kayak sebuah universitas ya, dia beli alat kesehatan itu hampir 8-9 miliar satu unitnya. Sampai saya ngajar di sana itu, saya nggak sebutin universitasnya ya, nanti ketahuan karena kan ini ada dikte di sini. Sampai dengan saya masuk itu sudah hampir 3 tahun ketika dia beli. Belum pernah dimanfaatkan sama sekali. Mangkrak. Kenapa demikian? Karena ternyata lupa tidak menganggarkan biaya pelatihan. Ini kan sia-sia, Pak. Karena apa? Sehebat apapun kita nggak bisa mengoperasikannya, ya nggak bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita memang harus jeli ketika memeriksa ini di perencanaannya. Semua biaya pendukung apakah sudah? Semua biaya yang dibutuhkan untuk barang dan jasa apakah sudah? Nah, kalau belum, anggarkan. Beli genset kok Bu? Lah ya beli genset, tapi kan ada biaya pendukungnya. Nggak mungkin beli genset doang gitu, tahu-tahu ditelepon gedubrak datang gitu kan nggak mungkin gitu. Nah, itu yang kadang-kadang ada yang suka lupa menganggarkan. Makanya tolong semuanya bisa mengcover itu. Perencanaan melalui swakelola. Perencanaan yang pengadaan melalui swakelola itu yang pertama adalah kita menetapkan dulu tipenya, tipe swakelola. Tadi saya sudah sebutin 1, 2, 3, 4. Kemudian mulai menyusun spek-tek, KAK, kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja itu 5W 2H. What, when, why, who, why, how much. Ya, jadi ketika KAK itu dibikin seperti itu, siapapun yang melaksanakan, oh ini loh, oh jam segini ya, oh di mana ya, bagaimana cara pengadaannya, bagaimana cara pengadaan pelaksanaannya, berapa anggarannya, itu udah jelas di sana. Ya. Kemudian penyusunan perkiraan biaya RAP-nya, dan setelah itu hasil perencanaan budget dimuat di dalam RUP. Nah, masih banyak juga ya teman-teman di Pemda itu yang ngerasa, Bu, yang dimasukkan ke RUP itu kan hanya yang tender saja, yang non tender kan nggak masuk RUP. Salah. Semua pengadaan selain gaji itu masuk RUP semuanya. Ya, sekarang kan BPK itu sudah mulai cut off. Ya, misalnya BPK masuk nih di bulan September, itu di cut off begitu, sirupnya mana diperiksa. Masih adakah yang belum mengumumkan sirupnya? Ternyata masih banyak. Kemarin ada satu daerah yang sampai bupatinya bingung. Ini temuan kami kok sirup itu sirup apa toh Bu? Ya. Padahal ketika kita bekerja di akhir tahun, kalau RKA itu sudah ada, sudah bisa ngumumin RUP. Hanya 1-2 seminggu, maksimal seminggu, kita udah bekerja untuk 1 tahun. Kalau nanti ada perubahan gimana Bu RUP-nya? Ya direvisi, umumkan kembali RUP-nya, selesai. Tapi kita harus gugur kewajiban dulu untuk mengumumkan RUP-nya oleh PA-nya. Nah, ini yang kadang-kadang disepelein, padahal sebenarnya harus
harus dilaksanakan. Begitu. Kemarin jadi ada temuan itu satu kabupaten yang ketika cut off bahkan sekretariat daerah pun belum mengumumkan RUP-nya keseluruhan. Dan sebagai sanksinya adalah Pak Sekdanya diminta membuat surat pernyataan bahwa Sekda belum mengumumkan dan berjanji untuk segera mengumumkan. Itu malunya ampun-ampunan itu. Ya, makanya jangan disepelein karena itu bentuk akuntabilitas kita kepada publik. Kalau zaman dulu jangan diumumin dulu, ntar banyak yang nawar loh. Kita kan nyari penawar banyak supaya kita bisa memilih. Kenapa takut? Ya, jangan diumumin dulu, ntar kurang sehari aja diumumin. Kalau zaman dulu diumumin hanya ditempel doang. Ya habis itu boro-boro di detailnya itu kadang-kadang sambil difoto tuh habis itu diambil. Ya, ini udah beda zaman lah seperti itu. Ini tipe swakelola yang tadi saya jelaskan, tipe 1, 2, 3 dan 4. Saya pikir saya nggak perlu jelaskan lagi. Sudah sangat paham. Kemudian untuk perencanaan yang melalui penyedia agak sedikit berbeda Bapak Ibu, dimulai dari menyusun speknya dulu. Jadi ketika kita akan membuat HPS dan membuat pagunya, logikanya kita bikin speknya dulu. Ya, bukan anggarannya sekian, baru kemudian kita bikin speknya menyesuaikan anggarannya gitu. Gitu bisa juga sih, tetapi lebih idealnya adalah susun spek-spek dulu. Ya, baru kita menyusun perkiraan biayanya. Ya, tapi kan nggak jarang kadang-kadang pokoknya lu jatahnya sekian. Lu terserah speknya gimana, pokoknya jangan lebih sekian kayak gitu. Nah, itu alangkah baiknya dibalik. Speknya dulu yang kita butuhkan apa? Baru kita nyusun perkiraan biaya. Terus mulai memikirkan pemaketannya. Bagaimana sih pemaketan itu tulisan paket yang ada di DIPA itu ya? Enggak. Ya, pemaketan itu sebuah strategi pengadaan. Bagaimana caranya supaya pengadaannya nanti berhasil, tidak ada halangan, kemudian tidak melanggar aturan, seperti itu. Banyak sekali yang teman-teman di teman-teman di Dinas Pendidikan Provinsi yang melakukan kesalahan, di mana paket itu dipecah-pecah, ya niatannya untuk memecah supaya nggak tender. Nah ini sudah mulai 1-2 jadi ditemuan BPK nih, nggak boleh memecah paket untuk menghindari tender itu nggak boleh. Pemaketan itu sebuah strategi, tapi jangan melanggar aturan. Kecil digabung, jadi pemenangnya adalah non kecil. Itu mematikan UMKM, itu justru mau melanggar. Tapi apakah itu pemaketan, Bu? Ya pemaketan, tapi pemaketan yang dilarang. Bu, ini ada pengadaan pemeliharaan SMA, pemeliharaan SMP. Oke, pemeliharaan SMP, pemeliharaan SMP-nya ini ada 10 SMP. Masing-masing itu hanya 150, kan hanya 1,5 miliar, Bu. Iya. Terus ya kami masing-masing terus melakukan pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu tender enggak? Enggak, Bu. Kan cuma 150 dan sekolahnya sendiri-sendiri. Kita nanya rekeningnya, satu rekening itu berapa, Pak? 1,5 miliar, Bu. 1,5 miliar itu tender enggak, Pak? Tender, Bu. Tapi kan kita enggak bisa tapi, Pak. Strateginya adalah pemaketan. Pemaketannya bagaimana? SMP 1 dan SMP 2 yang deket-deketan dijadiin satu paket. Jadi 300 juta kan? Iya, pemenangnya tetap tender. Pemenangnya A. Silakan kerjakan SMP 1 dan SMP 2. Begitu juga seterusnya. Sehingga tetap tender, tapi memaketkan. Nah ini konsep yang kadang-kadang masih, kok begitu sih Bu? Kan kita sekolahnya sendiri-sendiri misalnya. Saya nggak tahu ini konteksnya anggarannya ada di dinas loh ya, anggarannya ada di dinas. Kan sekolah-sekolah juga nggak ada anggaran langsung sendiri-sendiri kan. Nah itu kalau waktu dinasnya seperti itu, pada saat dia melakukan perencanaan itu seperti itu yang harus dilakukan. Namanya pemaketan pengadaan barang dan jasa. Kemudian konsolidasi. Konsolidasi pengadaan barang dan jasa itu menyatukan beberapa pengadaan yang sejenis. Ya, bahkan sejenis harus disatukan. Untuk tujuannya apa? Hemat biaya untuk penyelenggaraan pemilihannya. Nanti ada diskusinya di belakang. Kemudian mulai menyusun biaya pendukung. Nah, setelah semuanya ada, barulah kita mencantumkan
ke dalam sirup. Jadi hasil perencanaan PPCT dimuat di dalam RUP. Siapa yang mengumumkan RUP? PA. Kata kunci RUP adalah PA. Kalau KPA kata kuncinya tadi apa ya? Ada yang bisa menjawab nggak ya? Tapi susah ngirim hadiahnya. Boleh silakan ada yang berpartisipasi menjawab kata kuncinya KPA tadi apa? Ingat nggak? Ada? Sanggah banding. Ya. Jadi sanggah banding itu kata kuncinya KPA. Kalau RUP kata kuncinya PA. Kalau 3 tugas keramat, spektek HPS kontrak, kata kuncinya siapa? Ada yang bisa bantu? Tapi tidak ada hadiah? PPK, Bu. Spek. Oke, pinter. Ya, tapi nggak dapat hadiah. Saya doakan semoga Bapak lulus. Pak Saiful ya? Amin ya Rabbal Alamin. Iya Bu, yang penting lulus dulu, dapat SIM dulu. Kalau secara ilmu kan bisa dipelajari ya Bu ya. Jauh-jauh dari Kupang masa nggak lulus ya Bu. Amin. Ada WA saya, nanti Bapak Ibu bisa bersahabat dengan saya. Kalau ada pertanyaan, ada kasus, kebetulan saya sudah menyelesaikan SEFRA saya, Certified Forensic Auditor. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi dengan saya. Semoga saya tidak menambah kasus lagi gitu. Jadi insya Allah saya bantu Bapak Ibu. Saya sedih kalau saya harus membantu penyedia. Kalau saya mau membantu, saya membantunya teman-teman ASN dulu. Gitu. Kalau kayak membantu penyedia, saya lebih mahal sih Pak. Ongkos saya juga sebenarnya, cuman di hati saya belum nyampe gitu. Teman-teman ASN aja masih banyak yang salah gitu. Gitu Pak ya. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak Saiful. Oke, nah ini menyusun spek. Masih ingat ya, spek itu PPK ya. Menyusun spek tag, yang jadi pegangan adalah silahkan gunakan produk dalam negeri. Kemudian patokannya sekarang SNI. Zaman dulu nggak ada SNI, makanya kalau membuat spek itu besi 8 mili. Ternyata nanti di berjalannya pekerjaan ini 8 mili. Iya Bu, itu 8 mili kurus. Ada namanya beton banci gitu. Ada aja orang Indonesia ini pinter-pinternya, kreatifnya. Ya, jadi sekarang SNI. Nah, mana ininya potongan besinya ada tulisannya SNI-nya gitu. Jadi kalau nanti teman-teman auditor tuh pastikan Bapak Ibu mendapatkan bukti dukungnya itu gitu. Kadang-kadang suka ngarang aja tapi ternyata tidak ber-SNI. Kemudian memastikan penggunaan produk industri hijau. Kita sudah mulai melakukan itu. Kemudian produk penggunaan produk dalam negeri dan produk bersifat SNI ini dilakukan sepanjang memang ada dan mencukupi. Kalau memang SNI-nya sudah ada, tapi sekarang udah SNI sudah ada semuanya di semua barang. Jadi nggak ada alasan nggak SNI gitu. Kecuali memang dia ngajuinnya di atasnya SNI, ya nggak apa-apa, lulus aja. Kayak kain itu justru malah dia, Bu, standar saya standar Jepang itu. Standar Jepang itu ada 14 item yang dinilai, kalau di Indonesia itu SNI itu hanya 12 nilai. 12 komponen yang dinilai. Saya udah standarnya Jepang. Yang kayak gini lulus nggak, Bu? Ya harus lulus. Walaupun itu SNI itu di atasnya SNI malahan gitu. Oke, untuk penyusunan spek tag ada 5 barang ya, 5 barang jasa yang boleh nyebutkan merek. Ini keluar di soal, Bapak Ibu, silakan nanti ditandain ya. Merek itu boleh disebutkan di Perpres yang baru ini untuk komponen barang dan jasa. Sekarang sudah boleh nyebutin loh. Kalau dulu enggak. Apa itu komponen barang dan jasa? Saya mau bikin rumah. Wastafel itu komponen enggak, Pak? Ada yang bisa jawab selain Pak Saiful? Halo? Jangan-jangan peserta saya hanya Pak Saiful sama Pak Anton dan Pak Ziham nih. Sama Bu Sofi. Ada Bu yang lain, Bu. Ada yang boleh Pak berkomentar, boleh Pak Henry Eko, boleh, monggo silahkan. Apakah boleh saya katakan wastafel, kemudian toilet duduknya, kemudian granitnya, itu saya katakan itu komponen dari sebuah rumah, boleh nggak saya katakan begitu?
Kalau saya sih belum terlibat dengan konstruksi, Bu. Cuma kalau secara logika sih harusnya boleh, Bu ya. Harusnya boleh. Harusnya itu komponen ya, Pak ya. Nah, Ya. inilah prinsip yang sudah dibawa dari Perpres yang lama ke Perpres yang baru. Perpres yang baru mengatakan komponen itu boleh sebutin merek. Kenapa begitu? Karena ketika kita membuat sebuah perencanaan konstruksi, sebuah bangunan, pasti akan membuat sebuah penganggaran untuk sesuatu yang emang ada di benak kita. Misalnya, oh saya mau granitnya itu granito yang seri itu yang warnanya abu-abu monyet. Serinya ini, saya udah tahu nih kualitasnya. Nanti saya begitu. Nanti saya mau wastafelnya itu mereknya Toto. Yang serinya ini. Sehingga harganya saya pastikan ketika saya bikin rap itu harganya sekian. Ya. Nah, ketika mereknya tidak diikutkan di dalam komponen, hanya speknya saja yang umum saja, karena nggak boleh ngarah ke merek juga kan kalau spek kan. Kemudian ada penyedia yang nawar, ternyata granit warna abu-abu monyet ukuran 1 kali 1 meter. Kemungkinan serinya itu sama harganya kira-kira beda nggak? Beda kan? Sementara kita ngebayanginnya yang itu. Harganya yang itu jelas, tapi ini ada nawar yang pasti yang namanya penyedia nawar kan mau cari untungnya lebih banyak. Sehingga apa? Dia akan nawar speknya yang harganya lebih rendah dari itu. Berarti kan itu kan under speknya kita kan. Oh, harapan saya nggak itu. Termasuk wastafel kayak gini, speknya kayak gini, mereknya putih, nggak boleh nyebutin merek kan. Akhirnya harganya kita Toto, dapatnya Kia. Ya kan? Nah, sekarang ini Pak, sudah boleh Pak komponen barang itu nyebutin merek. Karena ada unsur keuntungan yang lain selain dia jualan itu gitu loh. Lu nggak harus untung dari barang. Saya maunya barangnya itu, mereknya itu. Lu untungnya dari yang lain. Dari yang lain itu berarti dari mungkin jasa pemasangannya, dari yang lainnya, efisiensi tukangnya, dan lain sebagainya, silakan. Tapi saya barangnya itu. Lu jangan nawar barang yang lain. Harganya udah jelas, di rap saya harganya segitu. Gitu. Jadi boleh Pak untuk sebuah komponen. Tadi kalau dulu kan kita ngertinya suku cadang doang. Oh yang boleh nyebutin merek itu karena dia suku cadang. Sekarang enggak, komponen barang dan jasa boleh sebut merek, suku cadang boleh sebut merek, bagian dari sistem yang sudah ada. Nah ini udah nggak terbantahkan. Sistemnya sudah ada, mereknya XXX. Ini mau ganti nih, ini udah harus rusak nih, udah umur ekonomisnya sudah habis, sudah harus ganti. Nggak mungkin tender kan? Kalau tender, aduh, dapatnya apa nanti mereknya nggak sesuai, nggak bisa dipasang lagi. Maka silahkan untuk bagian dari sebuah sistem yang sudah ada, sebutin mereknya, boleh. Yang keempat adalah barang diikat katalog. Ya, ketika Bapak Ibu memutuskan nanti saya e-purchasing, merek saya yang saya butuhkan adalah Vaio seri ini. Oke. Silahkan sebutkan mereknya, belilah di e-katalog. Kalau Bapak Ibu nggak mau nyebutin mereknya, silahkan. Nah ini salah satu resikonya tadi, menghindari dari e-katalog. Bapak Ibu boleh beli di non e-katalog, tapi nggak boleh nyebutin merek. Resikonya ya nggak dapat merek itu. Yang terakhir adalah barang jasa yang di tender cepat. Saya sudah jelaskan banyak tadi di awal. Tender cepat itu harus nyebutin merek. Karena hanya apa? Penawarannya harga doang. Mereknya semua orang publik sudah tahu. Jadi lombanya lomba apa nih? Lomba pinter-pinteran dia dapat diskon dari produsen aja. Efisiensinya dia untuk ngelola itu sampai barang di kita. Gitu. Begitu. Ada diskusi? Silahkan tentang spek ini. Silahkan saya buka diskusi. Tidak ada? Izin Bu Mul dengan Imran. Ya. Pak Imran. Mohon izin iya Pak, dengan Imran. Pak Imran dari mana Bapak? Dari Biro Perencanaan. Oke, Biro Perencanaan. Silakan. Ya, mau sedikit menegaskan kembali terkait dengan spek tadi ya. Tadi dikatakan bisa menyebutkan merek dari bagian ketika itu bagian dari sebuah konstruksi ya atau dari komponen. Ya, komponen. Nah, bagaimana dengan tadi kalau misalkan dengan alat TIK gitu lah ya, atau itu PC ataukah
laptop ya. Apakah itu juga bisa disebutkan mereknya, Bu ya? Nah kan kalau misalkan suku cadang. Sorry saya potong. Suku cadang. Oh iya, maksudnya suku cadang itu boleh ya, Bu ya? Suku cadang boleh. Suku cadang boleh. Kalau boleh, nggak bisa dipasang. Iya. Oh gitu. Tapi bila mana yang diinginkan tersebut, barang tersebut terbatas di pasaran, sedangkan kita membutuhkan suku cadang itu sangat besar, itu bagaimana Bu ya? Apakah harus tetap dipaksakan untuk disebutkan merek atau bagaimana Bu ya? Kita ingin merek X, tapi di merek X tersebut terbatas di pasaran gitu. Oke, terbatas di pasaran bukan berarti nggak mungkin dapat yang lebih banyak volumenya kan, Pak? Iya, betul. Ya, jadi gini, ketika kita membuat spek, PPK itu harus punya data dukung berupa keberadaan kemungkinan barang tersebut. Kita peroleh dari mana. Jadi kayak kita harus berhitung, oh kita butuhnya suku cadang ini berapa? Kita butuhnya hanya 5.000. Oke, 5.000. Kemungkinan yang ada barang ini di mana? Oh, dia ada agennya itu di 3 titik. Oke, 3 titik tersebut punyanya berapa? Bapak harus cari info itu. Ya, oh infonya ini. Oh, masih ada kurang nih. Masih ada kurangnya berapa? Cari info lagi. Kira-kira ada di bawahnya agennya mungkin atau di atasnya agennya kayak gitu. Jadi harus sekualitas itu Pak perencanaan kita, Pak. Jadi jangan ngikut-ngikut teman-teman di Pemda. Mohon maaf, teman-teman di Pemda perencananya kan pokoknya ngasal doang gitu kan. Wah ini kemungkinannya nggak ada nih, kemungkinannya hanya sekian nih. Nggak, Bapak harus punya data yang valid. Dan itu data dukungnya. Kayak gitu. Apalagi kan pembelian Bapak kan dalam jumlah besar. Dan akuntabilitasnya nanti akan diperiksanya sampai di sana. Kenapa Anda memilih non merek ini? Nah, Bapak udah punya jawabannya. Mohon maaf Pak, saya sudah meneliti, saya sudah cari informasi, perusahaan yang punya ini itu hanya ini, jumlahnya sekian, sisanya sekian. Sementara kami harus ada sisanya ini, harus segera bikinkan ini. Nah, kalau ini tidak harus segera, nanti kerusakannya ini. Ya, biaya kerusakannya itu segini. Ya, itu harus Bapak bisa mempertanggungjawabkan sebuah perencanaan itu gitu. Apalagi Bapak di Biro Perencanaan, itu keren banget pertanyaannya. Saya selalu salut kepada teman-teman Biro Perencanaan yang paham perpres. Itu keren. Jadi nggak sembarangan bikin perencanaan gitu. Perencanaannya itu dasarnya itu udah ngerti aturannya gitu. Gitu Pak Imran. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Pak. Bu, mohon izin Bu, mau nanya juga Bu. Ya. Ya mungkin tadi nggak jauh-jauh dari Pak Andi. Kan kalau pemahaman saya penyebutan merek dan spesifikasi detail itu boleh pada tender cepat. Berarti kalau tadi keterangan Ibu ini juga boleh di tender biasa Bu ya? Atau harus tender cepat? Kalau kan urutannya paling rendah, paling terakhir kan tender. Di atasnya tender itu kan ada tender cepat. Tender cepat. Kalau memang di tender cepat Bapak dapat. Oh, oke. Ya. Kalau tender cepatnya gagal itu bisa langsung ke tender, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Tapi dicoba dulu misalnya. Kayak gitu. Jadi kalau nanti Bapak di tendernya udah dari tender cepat kan boleh nyebutin merek nih. Tadi mereknya Vaio, tender cepat. Kok gagal? Ya, tender cepat gagal itu kan bisa diulang tuh. Setelah diulang baru tender. Kalau tender speknya harus ganti, nggak boleh nyebutin merek. Gitu Pak Henry. Siap, jelas. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke penyusunan KAK. Untuk penyedia jasa konsultasi, pembuat KAK ini mutlak ya, karena ibaratnya sebuah produk itu, kalau jasa konsultasi itu kelihatan produknya itu ya dari KAK-nya. Jadi uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan apa, waktu, spek, sumber pendanaan, dan lain sebagainya itu sudah ada di sana. Jadi KAK ini dibutuhkan untuk penyedia jasa konsultansi. Kemudian untuk penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Dari mulai dia membuat spek tek, membuat spek, bahan dan peralatan, membuat daftar rincian, dan lain sebagainya itu urutannya seperti itu sampai kepada menyusun RAP dalam format yang berlaku untuk pengesahan. Ini untuk teman-teman Biro Perencanaan ini harus sangat memahami proses-proses seperti ini. Kemudian pemaketan pengadaan.
Nah, ini yang tadi kita diskusi banyak tentang pemaketan tadi ya, masih banyak yang salah salah server itu kadang-kadang pemaketan ini tinggal ditulisin tulisan paket gitu aja. Ya, jadi tidak seperti itu, Bapak. Jadi pemaketan itu adalah sebuah strategi supaya pengadaan kita itu lancar, kemudian sesuai dengan goal-nya. Nah, pemaketan itu ada beberapa orientasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah output-nya. Nanti kalau ini nekat kita paketkan, nanti akan kesulitan output-nya. Misalnya kita bangun sebuah sekolah di sebuah pulau dan nggak ada deket-deketnya lagi gitu, nggak bisa dipaketin. Ya sudah, nggak apa-apa. Silakan itu dipaketkan tersendiri. Orang dipaketkan tersendiri aja nggak ada yang minat kok, Bu. Ya sudah, silakan dilakukan swakelola. Suruh orang tua murid komite sekolahnya ngebangun. Kayak gitu. Jadi nggak ada rumusnya Pak pemaketan itu. Itu kan tergantung dari kita. Kemudian kemampuan pelaku usaha tadi sedikit banyak contohnya seperti itu tadi pemaketan itu. Kemudian ketersediaan barang dan jasa, kemudian ketersediaan anggaran belanja, yang terakhir adalah volume. Nah, ini ada larangan pemaketan yang Bapak Ibu harus perhatikan, dan ini di pasal 20 tolong diberi catatan tebal. Ini sering sekali keluar di ujian, apalagi soal kasus. Pasti keluar. Ya, dibaca aja pelan-pelan maksudnya apa. Kalau nggak paham, masih ada ujiannya besok ya Pak ya. Ujiannya besok ya. Kalau besok masih ada nanti malam deh. Masih boleh nanya-nanya Pak ke saya Pak, boleh. Japri boleh. Ya. Menyatukan, memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi. Ini nggak boleh Pak menyatukan. Lebih efisien di mana? Di tadi di masing-masing lokasi. Ya sudah, laksanakan. Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. Ini benar-benar dipisah, nggak boleh disatukan. Misalnya gini, bikin lab laboratorium bahasa di SMA. Udah jadi satu, gedung maupun labnya. Ini kan nggak nyambung. Jangan dipaksakan. Gedung konstruksi, labnya adalah barang. Jangan, Bu, ini pekerjaan terintegrasi, Bu. Enggak. Ya, enggak bisa. Jadi lakukan sendiri, jangan nekat disatukan. Kemudian menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Tadi ada catering 500, ada 6 catering nih, ada event-event 6 kegiatan, masing-masing ada 500. Bukan konsolidasi boleh, Bu, konsolidasi boleh, tapi mematikan usaha kecil nggak boleh. Jadi kan jadi 3M, Bu. Kalau 3M jasa lainnya berarti kan non kecil, Bu. Ya nggak boleh, Pak. Nggak boleh menyatukan untuk penyedia-penyedia usaha kecil, nanti bisa mati kayak gini. Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari. Nah, tadi contohnya saya sampaikan yang tadi pemeliharaan gedung SMP tadi. Nggak boleh Pak sendiri-sendiri. Harus dilihat nomor rekeningnya berapa, nilainya kalau seperti ini dilakukan satu penyedia nggak bisa, ya sudah, ayo kita paketkan berapa yang efisien. Oh, ini didekatkan. Ada yang mungkin penggabungannya 2, ada yang 3, ada yang mungkin terpencil tadi cuma 1, ya sudah. Konsolidasi pengadaan. Konsolidasi pengadaan barang dan jasa adalah strategi pengadaan barang dan jasa yang menggabungkan paket pengadaan sejenis menjadi satu atau beberapa. Jadi tidak hanya satu, bisa beberapa, tapi sejenis. Ya, kalau sejenis pengadaan barang dan jasa itu kan ada 4 barang dan jasanya, 1 barang. Barang adalah benda berwujud, tidak berwujud yang bisa diperjualbelikan, digunakan, dimanfaatkan oleh user, dan lain sebagainya. Definisinya ada di situ, di bab 1 dan 2, saya nggak lewatin tadi. Yang kedua, pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi itu pasti ada perencanaannya, ada pelaksanaan, ada pengawasannya. Ya, pekerjaan konstruksi. Kemudian ada jasa lainnya. Yang terakhir si anak tri jasa konsultansi. Bedanya antara jasa lainnya dan jasa konsultasi adalah lebih banyak jasa tersebut diselesaikan dengan skill, keahlian, keterampilan atau keahlian.
Kalau sebuah jasa catering itu lebih banyak dilakukan, diselesaikan pekerjaannya dengan keahlian atau keterampilan, Bapak Ibu. Saya boleh dapat respon satu saja nggak apa-apa? Keterampilan. Keterampilan. Oke. Kalau keterampilan berarti lebih banyak skillware-nya. Kalau lebih banyak skillware-nya berarti jasa lainnya. Kalau lebih banyak brandware-nya berarti jasa konsultansi. Seorang akuntan, dia banyak menggunakan keterampilannya, tetapi lebih banyak menggunakan keahliannya. Karena dia harus membuat analisis, dia harus membuat paparan, dia harus membuat sebuah bentuk laporan, dan lain sebagainya. Itu keterampilannya ada, tapi lebih banyak menggunakan olah pikirnya. Makanya akuntan itu adalah sebuah keahlian, bukan sebuah keterampilan. Maka ketika kita membutuhkan seorang akuntan, maka dia menggunakan jenisnya jasa konsultansi, bukan jasa lainnya. Cleaning service, itu jasa lainnya. Pembuatan perencanaan sebuah gedung, bukan hanya keterampilan, tapi lebih banyak kepada keahlian. Maka jasa konsultan untuk perencanaan adalah jasa konsultansi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada 4 ya. Nah, ada satu lagi yang diperkenalkan di Perpres 16 ini, yaitu pekerjaan terintegrasi. Kan kita nggak menutup kemungkinan, nggak mungkin kita beli itu ya udah barang, ini apa barang, ini apa pekerjaan konstruksi, ini apa, ini khusus jasa lainnya, ini apa jasa konsultasi. Kan nggak setiap barang dan jasa yang kita butuhkan kan tidak memecah-mecah dan bisa kita klasifikasikan kan. Ada saatnya kita pengadaan misalnya pembuatan pembangkit listrik tenaga uap. Ibu Mul, Bu Mul, mohon maaf udah jam 12.15 atau mau istirahat dulu Bu? Atau Bapak Ibu mau lanjut? Boleh, kalau saya mau udah lanjut aja nggak apa-apa. Tapi kan teman-teman saya mau ikut aja. Isi dulu ya. Oke ya siap. Boleh Bu dilanjutkan nih Bu. Dilanjutkan ya. Saya selesaikan ke materi ini aja dulu Bu. Bu ya, Putri siap, kan Bu, tinggal berapa nih? Tinggal berapa slide? Kan 37 nih. Saya selesaikan dulu aja ya. Paling banter 12:30 deh ya. Oke? Oke Bapak ya, Ibu? Boleh. Semoga ikhlas ya Bapak Ibu. Oke. Ya, karena nanggung nih ceritanya. Ya, kalau saya masuk ke lupa diri gitu kalau udah ngomong, tapi ini nanggung gitu. Nah, yang terakhir tadi ada pekerjaan terintegrasi. Ada saatnya bahwa barang itu nggak bisa kita pilih ini barang atau konstruksi karena pengadaan pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap itu kan berarti ada gedungnya, ada beli pipa-pipanya, pipanisasinya, ada pemasangannya, berarti konstruksi juga itu. Terus nanti ada membuat desainnya, perencanaan dan sebagainya. Nggak bisa untuk barang, nggak bisa untuk konstruksi. Berarti apa? Itu pekerjaan terintegrasi. Terhadap pekerjaan terintegrasi tidak perlu menyusun HPS. Berarti cukup apa? Cukup pagu anggarannya saja. Pagu anggarannya berapa? Seperti ini. Ya. Dan banyak sekali nanti jenis-jenis pekerjaan yang terintegrasi. Ada yang bangun rancang bangun, ya, ada EPC, engineering, procurement, construction, boleh. Jadi dari mulai engineering-nya, dari mulai pengadaan barang jasanya, procurement-nya, dari mulai construction-nya itu perusahaan yang sama. Berarti nggak ada perencanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, pengawasan sendiri, Bu. Nggak ada, hanya pelaksanaannya saja mungkin ada yang berbeda, tapi ini bisa jadi satu, namanya pekerjaan terintegrasi. Itu sudah diakui di Perpres ini. Jadi sebenarnya ada 5.
barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultansi, dan yang terakhir adalah pekerjaan terintegrasi. Oke, nah ini konsolidasi tadi. Konsolidasi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ini Bapak Ibu, manfaatnya. Menurunkan biaya pengadaan, efisiensi proses pengadaan, mengurangi biaya transaksi. Contohnya paling gampang, saya selalu menggunakan Pemprov DKI. Pemprov DKI itu anggaran di Pemprovnya sendiri sekitar hampir 80-an miliar, 80-an T, 80-an 82 triliun. Kemudian ketika pengadaannya itu di breakdown itu ada lebih dari 9.000 paket, tetapi dengan adanya solusi yang ditawarkan di Perpres itu yaitu adanya konsolidasi, maka dilakukan konsolidasi. Yang sejenis dikonsolidasi. Ya, tetapi tidak melanggar yang tadi loh ya, untuk yang pemaketan ya, tidak ada tabrakan pemaketan, berarti yang kecil-kecil jangan dimatikan, berarti yang kecil-kecil jangan digabung kemudian jadi gede, kemudian yang menang yang non kecil jangan, itu dipakai juga. Nah, konsolidasi ini di Pemprov DKI itu akhirnya hanya sekitar 1.600-an paket. Bayangkan dari 9.000 paket menjadi 1.600 paket. Karena kan kita tahu bahwa ASN kita ini, pemerintahan kita di pemerintahan kita ini kan kebutuhan kan cuman, maksudnya kan bisa dihitung gitu. Oh, ini beli kertas, hampir ada kesamaan kan. Oh, bidang yang lain itu beli kertas, beli laptop. Pelatihannya pelatihan apa? Ya, itu yang bisa dikonsolidasi. Biar apa? Biaya pengadaannya bisa kita tekan, efisiensinya bisa kita tekan, biaya transaksinya juga bisa kita tekan. Itu tujuan konsolidasi. Ya, apalagi untuk teman-teman di kementerian. Nah, kemudian kenapa di tahapan mana konsolidasi ini bisa dilakukan? Konsolidasi bisa dilakukan di 3 tahapan ini sejak di perencanaan. Tadi Pak Imran ya yang di perencanaan tadi ya. Nah, ini kalau ngerti tentang konsolidasi ini keren banget. Karena sejak di perencanaan sudah mulai melakukan konsolidasi. Ya, oh ini bagian pengadaannya sama nih, kita samain aja deh. Kita jadiin ini dah konsolidasinya. Kemudian di persiapan PBJ yang melalui penyedia. Kemudian sampai dengan persiapan pemilihan. Itu sudah bisa dilakukan konsolidasi. Misalnya begini. Ini di sini. Di perencanaan ini kan mungkin baru perencanaan. Mungkin kan perencanaan bagian-bagian beda-beda. Kan kita sama-sama nggak ngerti. Kalau bisa dalam satu bagian itu dikonsolidasi, oke dikonsolidasi. Tapi ketika kita sudah lempar itu kepada PPK kan akhirnya juga kan ngelihat, oh saya dapat kerjaannya ini beli HVS, sama-sama. Ya, sama-sama ini di atas 2,5 miliar ini. Tapi kalau nanti kita kita lakukan pengadaan, nanti kita istilahnya berkeringatnya 5 kali baru pekerjaan selesai. Tapi kalau ini kemudian kita udahlah jangan 5 deh, kita bikin konsolidasinya jadi 3 atau jadi 2 deh kayak gitu. Tapi yang tadi supaya menghemat biaya, menekan tadi hal-hal yang harus ditekan tadi. Oke, kalau gitu ini saya konsolidasi. Ini dari PPK. Kemudian dilempar ke tender. Di tender pun Pokja juga akan ngelihat, aduh ini saya dapat kerjaan kok, bareng-bareng gini sama lagi. Saya harus pengumuman ini segala macam, udah sekali hajar langsung dapat mungkin 4 dikonsolidasi. Mungkin beda bagian, bahkan kalau di kami di pemerintah daerah itu bahkan beda dinas seperti itu. Nggak apa-apa dikonsolidasi, yang penting kan nanti kan kontraknya kan masing-masing. Kan boleh pemenangnya kan bisa 1 atau beberapa pemenang kan kalau dikonsolidasi itu. Tidak harus digabung jadi 1, pemenangnya 1, tidak. Intinya apa? Untuk mengurangi proses. Begitu. Ada diskusi untuk konsolidasi, silahkan. Cukup. Kita lanjut ke RUP. RUP adalah daftar rencana PBJ yang akan dilaksanakan oleh KLPD. Diumumkan oleh PA masing-masing perangkat KLPD. RUP itu memuat pengumumannya seperti itu, Bapak Ibu. Ingat, kalau kita bermain logika, RUP itu di tahap awal, di paling tinggi. Berarti nanti kalau ada soal-soal, pengumuman yang harus ada di RUP adalah nama dan alamat PPK, betul atau salah? Salah. Karena PPK belum dihadirkan di sini. Itu masih tatarannya di PA, belum diturunkan ke PPK. Seperti itu.
Oke, ini ada pertanyaan saya jawab dulu. Maaf Bu, ya Pak Imal. Kapankah waktu yang tepat untuk konsultan perencana itu dibayarkan? Apakah ketika pekerjaan konsultan perencana selesai atau menunggu pekerjaan konstruksi selesai? Keren. Pak Imal keren. Pak Imal, untuk konsultan perencana itu sudah diatur di Permen PU. Saya nggak hafal nomornya. Permen PU ini mengatakan bahwa pekerjaan atau termin pembayaran untuk konsultan perencana itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang stressingnya adalah ketika pekerjaan bikin RKS, bikin DED, bikin gambarnya selesai, dia baru boleh dibayarkan 80%. Kalau lelang tendernya dia ikut ngebantu, Pokja, maka dia berhak dibayarkan tambahan 5%-nya. Jadi dari 100 tadi, ya anatominya, 80% itu sampai dengan dia selesai pekerjaan. Selesai pekerjaannya dia itu selesai, dia bikin RKS, dia bikin RAP dan gambarnya DED-nya tadi, dan gambarnya. Itu selesai, dia baru 80% prosentasenya. Terus dia bantu tender, ya nanti menjelaskan dan sebagainya, tambahin 5%. Nah, pengawasan berkala, barulah 15% dicairkan. Pengawasan berkala berarti sampai apa? Sampai final handover. Sampai kepada penyerahannya, Pak. Dari pekerjaan selesai, masa pemeliharaannya selesai, itu baru dibayarkan. Berarti panjang ya, Bu? Iya. Ya. Jadi tapi itu nanti Bapak nggak keluar di ujian, Pak. Nanti diskusi lagi aja di lain kesempatan. Ya, jadi saya ngasihkan clue-nya untuk yang ini. Ketika nanti ada soal yang isinya pengumuman RUP terdiri dari nama dan alamat, ini suka dikacaukan. PA atau PPK ya? Ingat RUP masih di PA. Jadi nanti alamatnya masih alamat PA, bukan PPK, bukan juga Pokja. Dan lain sebagainya nanti Bapak Ibu bisa bisa baca sendiri ya. Kalau memang perlu ini ya dibuka aja. Nah, ini paling sedikit memuat apa RUP-nya. Ini sudah ada. Ini yang di swakelola, ini yang di penyedia, ada bedanya sedikit. Nih ya. Kemudian pengumuman RUP, nah ini. Pengumuman RUP itu kalau di APBN itu setelah penetapan alokasi anggaran belanja. Setelah penetapan. Kita tahu kan bahwa penetapan APBN ya, itu kan sekarang sebelum tanggal 1 Januari kan. Nah, berarti apa? Ketika itu sudah ditetapkan, Bapak Ibu sudah boleh pengumuman RUP. Karena begitu pengumuman RUP itu tayang, maka Pokja ini sudah boleh tender. Jadi Pokja ini tendernya patokannya 1, RUP udah tayang belum? Begitu. Ya, jadi nggak peduli yang lain. Yang penting RUP tayang, saya bisa tenderkan. Itu Pokja. Kapan RUP tayang? Setelah penetapan alokasi. Berbeda dengan APBD. Kalau APBD itu pengumuman RUP dilakukan setelah rancangan perdanya disetujui. Jadi baru rancangannya disetujui. Sudah ditetapkan belum? Belum. Belum ditetapkan, baru disetujui. Berarti sudah dialokasikan. Ya, itu sudah boleh tayang ini, Pak. Tayang pengumuman. Tayang pengumuman berarti boleh tender. Agak beda sedikit ya. Oke. Izin bertanya Ibu, ini Pak Daru Kristanto. Adakah batasan grade penyedia untuk mengikuti tender? Misalnya untuk pekerjaan pembangunan gedung kelas senilai 10M, bisakah perusahaan konstruksi BUMN skala nasional mengikuti? Nah, kalau ini Pak Daru harus membaca Permen PU nomor 14 tahun 2020. Di situ sudah ada klasifikasi yang berbeda dari Permen PU nomor 7. Jadi sekarang ini di atas 50 miliar itu tidak lagi M tetapi sudah B, sudah besar klasifikasinya. Dan klasifikasi B non BUMN.
Nah, untuk detailnya lagi, Bapak Ibu, Pak Daru bisa baca, tapi saya pastikan itu nggak keluar di soal, di ujian. Jadi fokus di yang besok keluar di ujian saja. Tapi bagus pertanyaannya, Pak Daru. Ya, nanti Permen PU nomor 14 tahun 2020, Pak. Silahkan nanti dibuka dan dipelajari sendiri klasifikasinya. Ini pengumuman RUP-nya diumumkan di aplikasi Sirup, dapat ditambahkan melalui situs di web KLPD, di papan pengumuman resmi, bisa juga ditambahin di slot kabar kalau duitnya masih nyisa banyak, Pak. Tapi saya kira sekarang nggak ada yang masih baca surat kabar ya. Ya, tapi di beberapa daerah mungkin masih diperlukan, nggak apa-apa. Dilakukan aja, Pak. Disesuaikan aja, karena mungkin kondisi internetnya nggak bisa, Bu, kita harus oke. Yang penting ada reason-nya, yang penting ada sebuah jawaban ketika nanti ditanya. Seperti itu. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat revisi. Jika nanti, Bu, DPA-nya berubah, DPA-nya berubah, revisi, silakan, DIPA-nya berubah, silakan direvisi. Umumkan lagi, nggak apa-apa. Yang penting tadi sudah gugur kewajiban untuk mengumumkan sirupnya dulu. Perkara nanti ada perubahan, dirubah nanti. Ini aplikasi sirup yang saya contohnya ini 2018. Barangkali ini sudah tidak asing lagi juga bagi Bapak dan Ibu. Baik, itu Bapak Ibu materi kelima. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu, kita istirahat 1 jam dari sekarang. Nanya sedikit aja, Bu. Waktu saya kembalikan kepada Bu Putih. Ada. Oke. Nanya sedikit aja. Bapak, Ibu Mul ada yang menanyakan satu pertanyaan lagi ya, Bapak. Tutup dulu untuk ini masalah sirup nih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mul. Ya udahlah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini kan kita akan men-setting ruang sidang jam 12 ini. Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan dengan Bu Mulyati di kamar masing-masing ya Bapak Ibu ya, sampai jam 5. Jadi nanti ada materi juga, kita akan coba printkan, nanti akan kita bagikan, nanti saya akan di grup, saya akan kasih info untuk ngambil di sidang. Ya, untuk besok jangan lupa KTP dan kumpul di ruang sidang jam 7. Nanti pembagian kelas juga akan saya umumkan di grup, kelas A, B, dan C di lantai 8. Nanti itu dari LKPP, pengawasnya akan datang sore, nanti mereka yang akan membagikan kelas. Jadi, untuk info selanjutnya akan saya umumkan di grup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Untuk makan siang ada di lantai 1. Terima kasih. Izin Bapak, izin sebelum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Masih semangat? Semangat, Bu. Belum ada yang respon ini? Sudah pada masuk kelas belum? Halo? Halo? Halo. Semangat Ibu. Ya, semangat ya. Walaupun di kamar, saya tahu Bapak Ibu sambil rebahan. Gak apa-apa. Yang penting jaga mood, terus kita tetap belajarnya nyantai ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melanjutkan, masih ada 6, 7, 8, 9 materi. Ada 4 materi. Luar biasa, agak lumayan berat juga nih materi 6. Materi 6 ini tentang persiapan PBJ.
Ini sebenarnya sudah kita banyak bahas dari tadi, cuman kita ini aja ada mungkin ada beberapa yang apa namanya perlu kita perdalam lagi seperti itu. Nah ini tentang persiapan swakelola, memang ada sedikit perbedaan dengan persiapan yang dilakukan dengan penyedia. Walaupun tadi pokok-pokoknya sudah saya jelaskan. Untuk kegiatan persiapan ini, saya pikir Bapak Ibu tinggal pelajari sendiri ya. Saya lebih ingin memfokuskan kepada hal-hal yang mungkin apa namanya lebih banyak keluar di soal, kemudian juga sambil nanti kalau bisa sih sebelum jam 5 kita sudah bisa apa namanya latihan soal deh. Tapi kalaupun nggak sempat, saya nanti kirim soal ke Bu Putih. Dari soal itu sih kayaknya sih 80% keluar deh Bapak Ibu ya. Semoga berkenan. Kalau nggak berkenan, keberatan nggak apa-apa, nanti sih nggak saya kirim sih. Mohon respon Bapak Ibu. Kirim Bu. Sangat ya. berkenan Bu. Berkenan Bu. Ya, Kirim Bu. Memang 1-2 saya salahin. Jadi Bapak Ibu nanti dicermati ya. Mungkin apa ininya agak-agak beda sedikit apa namanya modelnya. Cuman kayak gitu nih soalnya kayak gitu nanti Bapak Ibu bisa untuk untuk bahan aja. Nanti saya kirimkan ke Bu Putih, mungkin malam Bapak Ibu sudah bisa pelajari beserta jawabannya. Ya, jadi soalnya. Oke, untuk persiapan ini saya skip, Bapak Ibu nanti bisa sendiri. Untuk yang swakelola itu, kalau ada kuncinya ada harus menggunakan tenaga ahli sebagai tim pelaksananya melebihi 50%. Itu kata kuncinya tipe 1. Ya, tidak boleh melebihi 50%, maaf. Jadi tenaga ahli itu kalau memang dibutuhkan ya, itu maksimal 50%. Maksimal. Maknanya apa? Berarti kita mampu. Kita punya kok tenaga ahli untuk 50%-nya, tapi 50% kita nggak punya. Ya udah, nanti 50%-nya bisa nyari di tempat yang maksudnya instansi yang lain. Tapi kita mampu. Ya, kita mampu. Oh, berarti itu tipe 1. Kalau ada angka 50% kayak gitu. Nah, kemudian beberapa juga catatan bahwa di swakelola ini materinya itu sedikit. Materinya swakelola itu kalau Bapak cermati kan sedikit. Cuma keluarnya banyak sekali. Ada lah 15-an soal itu tentang swakelola. Jadi Bapak Ibu mohon dicermati, diketahui bedanya antara tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ya, seperti itu. Jadi tim pelaksananya itu ada di mana? Yang merencanakan siapa? Kalau perencanaan mah semuanya ada di instansi yang punya anggaran. Ya, kecuali tipe 4. Tipe 4 yang Pokmas itu perencanaannya ada di Pokmas. Cuman sasarannya kita yang tentukan. Itu bedanya cuma di situ saja. Terus pengawasan itu tetap di kita. Kecuali tipe 4. Tipe 4 itu memang paling spesial. Semuanya diserahkan ke Pokmas. Kita hanya bikin sasarannya aja, menetapkan sasarannya aja. Tugas kita memastikan bahwa itu tepat sasaran seperti itu. Jadi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan mereka semua yang melaksanakan. Oke. Untuk persiapannya yang harus dipersiapkan untuk pengadaan tadi saya juga sudah mulai membahas bahwa kita harus sudah membalik mindset bahwa dimulai dari e-katalog dulu. Kalau emang di e-katalog ada ya udah e-katalog aja. Nggak usah banyak berisiko, kecuali tadi ada catatan-catatan tadi kalau seandainya di katalog itu lebih kurang menguntungkan bagi sebuah daerah ya silahkan. Kemudian kriteria barangnya apakah masuk kriteria tertentu? Kriteria tertentu berarti nanti untuk tunjuk langsung. Kemudian nilai paketnya ini bisa dibalik maksudnya bisa untuk pengadaan langsung duluan ataupun dengan tunjuk langsung duluan. Yang terakhir adalah ini jenis barang dan jasanya. Oke, nah untuk PPK, apa sih yang harus dipersiapkan oleh PPK di dalam persiapan? PPK harus menyiapkan 3 tugas keramatnya. Spektek HPS kontrak, spektek HPS kontrak, spektek HPS kontrak. Itu tugasnya, lakukan itu untuk dipersiapan. Kemudian sudah mulai menentukan nanti uang mukanya berapa. Ya, hati-hati di dalam menetapkan uang muka. Uang muka itu bukan sebuah angka mutlak yang harus disetujui oleh PPK. Uang muka itu adalah sesuatu yang diajukan oleh penyedia.
mengajukannya secara tertulis, kemudian PPK itu tidak wajib mengiyakan semua angka yang diajukan. Jadi wajib meneliti untuk apa penggunaannya. Dipastikan itu memang betul-betul wajib dikeluarkan duluan untuk DP kah, untuk membuat side project lah, dan lain sebagainya. Dan uang muka ini harus dipertanggungjawabkan secara berkala. Nah, uang muka ini bisa juga menjadi sebuah racun ketika ternyata penyedia ini mengajukannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, banyak di daerah yang uang muka ini untuk konstruksi, dia ngajukan misalnya untuk penyedia kecil kan 30%, untuk penyedia non kecil kan 20%. Ini semuanya angkanya persis 20%-nya dihitung, dimintakan. Kemudian dia mintanya apa? Dibikin rinciannya itu 20% dari setiap item. Jadi sampai di belakangnya 0,11 sen kayak gitu, sampai ada kayak gitu. Nah, ini menjadi kecurigaan bagi kita sebagai auditor untuk ini ngapain memaksakan diri minta 20% kalau memang ternyata tidak digunakan 20%. Nah, ini kewenangan dari PPK, Bapak Ibu. PPK wajib meneliti dan kemudian memastikan, karena apa? Sejatinya uang muka ini bisa menjadi sesuatu yang membantu penyedia, bisa juga menjadi racun. Ya, karena tadi ada beberapa daerah itu begitu uang mukanya cair digunakan untuk membiayai proyek yang lain. Nah, ini yang bahaya yang harus dicermati oleh PPK. Makanya PPK ini wajib mengetahui kegunaannya sebenarnya untuk apa toh? Apakah memang sepenting itu? Ini untuk DP granit, Bu. Halo, granit itu akan dipasang 6 bulan besok. Kenapa harus DP sekarang? Enggak, saya coret. Seperti itu, ya. Nah, ini teman-teman PPK biasanya masih ngikut aja uang muka minta berapa, ya udah kasih gitu. Toh mereka nanti juga yang punya duit ini, Bu. Nggak begitu. Ya, caranya ngontrolnya nggak begitu. Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyesuaian harga. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, spektek kita sudah bahas. Saya lewati. Ya, ada 5 yang boleh sebut merek. Ya, ada 5 yang boleh sebut merek. Nah, kemudian produk dalam negeri, produk SNI saya sudah jelaskan tadi. Kemudian untuk menetapkan spektek, bagaimana cara menetapkan spektek? PPK di dalam menetapkan spektek itu harus melihat, ya, ini mau saya tetapkannya berdasarkan apa? Apakah hanya cukup dengan mutu barang saja? Apakah waktunya juga kita ikat? Apakah jumlahnya juga? Nah, setiap kebutuhan itu akan beda-beda. Termasuk tentang tingkat layanan. Apakah hanya sekedar saya ngirim barang, saya butuhnya dikirim barang, nanti saya bisa ngerakit sendiri, ataukah saya ngirim barang, silahkan sekalian dirakitkan, sekalian dilatih tenaga kami, sekaligus aplikasinya, diaplikasikannya. Apakah sampai sejauh itu? Nah, itu sudah harus ada di dokumen spektek. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mulai KAK. Ya, KAK kalau mau paling gampang itu 5W 2H. Kemudian HPS. Nah, ini mohon dicermati juga, ini sering keluar nih di ujian. HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Keuntungannya keuntungan yang wajar. Apakah keuntungan yang wajar itu 10%? Bu? Enggak. Nah, kalau beli sabun batangan itu bukan sabun cair, sabun batangan yang harganya 3.500, sekarang berapa ya? Yang saya boleh nyebut merek untuk contoh ya, misalnya apa ya, sabun batang itu sekarang Lifebuoy misalnya, oke, sabun keluarga Lifebuoy harganya 3.500, saya untung 10%, wajar nggak wajar? Karena kebutuhan yang setiap hari dikonsumsi digunakan oleh konsumen itu, ketika turnover-nya itu tinggi, dia nggak mungkin 10%. Kalau Bapak Ibu bisa cek, produk-produk yang semacam itu paling 3,5-4% itu udah tinggi banget. Ya. Kalau kemudian saya jualan elektronik, ya, saya untungnya 10% nih harus, karena kan di situ ditulisnya 10% keuntungan. Enggak. Ya, enggak fair. Karena apa? Dia lakunya orang berumah tangga beli AC paling juga seumur-umur juga palingnya sekali 2 kali. Nah, kalau perawatannya bagus mungkin paling 2 kali lah, kayak gitu. Nah, kalau satu keluarga belinya cuma sekali 2 kali, kalau cuma untungnya 10%, rugi nggak? Nanggung nggak? Ranggung. Biasanya lebih dari itu biasanya. Kemudian orang jualan batik.
Orang jualan batik untung maksimal 10%. Siapa yang membatasi 10% keuntungan pembatik? Nggak bisa. Batik tulis, ya, ongkos produksinya paling cuma 1 juta. Tapi ketika kita jual cuma 1.100.000, orang mana yang mau beli? Ini batik tulisnya beneran nggak nih? Ya. Jangan-jangan ini nggak bener ini. Karena apa? Karena harga yang wajar yang di pasar dengan batik seperti itu minimal 2,5 juta. Ya, berarti untung berapa keuntungannya? Berarti nggak boleh kita jualan ke pemerintah maksimal tuh 10%, kamu tuh nggak boleh untung, enggak. Kita nggak boleh zalim. Jadi intinya apa? Tingkat keuntungan sebuah barang itu tergantung dari dari praktek bisnisnya di masing-masing bidang tersebut. Jadi nggak bisa kita tentukan karena itu keuntungan di sebuah bidang itu sudah terbentuk. Gitu. Oh kira-kira sekian. Oh rata-rata keuntungan di konstruksi itu 6-7%. Konstruksi. Barang beda-beda. Ya, barang bernilai seni apalagi seperti tadi saya sampaikan batik. Dia boleh loh 500% keuntungan saya. Apakah saya salah? Enggak apa-apa. Ya, kalau coba pengadaan batik di kementerian, mungkin itu untuk souvenir dan lain sebagainya. Apakah ada auditor yang mengatakan ini ongkos produksinya itu hanya 1 juta. Ini harga kemahalan, ini markup ini. Enggak bisa, Pak. Enggak ada yang jual batik tulis senilai segitu. Itu harganya mah udah pasarannya segitu, Pak. Nah, jadi ini saya ingin membuka pemahaman Bapak Ibu bahwa rumus untuk bikin HPS itu keuntungan 10% itu salah. Itu hanya sebuah contoh. Ya, nggak ada rumus kok ditetapkan dalam setiap industri sama, nggak ada. Ya, jadi memperhitungkan keuntungan yang wajar di tiap industri. Oke. Kemudian HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran KN. Iya, karena itu owner estimate. Kalau seperti ini, wah ini nanti KN-nya sekian ini, karena kan HPS kamu sekian. Aduh, semua PPK nggak bikin HPS-nya tinggi. Udah HPS-nya saya kecil-kecil aja. Kalau ada masalah, saya yang kena. Karena apa? KN saya sekian. Ada pernah sebuah berita, udah lama sih, udah mungkin 2-3 tahun yang lalu. Seorang aktor dari Sidul anak sekolahan, dia kedapatan korupsi 40M katanya. Nggak bisa ngitungnya 40M, itu HPS-nya, itu wartawannya aja yang on itu. Ya, padahal itu cuman selisihnya cuman berapa gitu. Lalu dia korupsi 40M. Aduh, ini yang harus harus diberikan edukasi bahwa HPS itu tidak bisa untuk menentukan KN. KN itu dihitung, ada rumusnya tersendiri, ada pihak yang memang boleh menghitung KN, ada yang tidak boleh dan diakui di pengadilan. Siapa? Ada pihak-pihaknya gitu. Jadi HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Kemudian dikecualikan untuk pagu kurang dari atau sama dengan 10 juta, e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi tidak ada penyusunan HPS. Ini keluar di soal. Tidak usah menyusun HPS untuk 3 pekerjaan ini. Pengadaan sampai dengan 10 juta, sampai dengan berarti 10 jutanya ikut. Atau dengan bahasa soal yang lain adalah pengadaan yang menggunakan nota pembelian sebagai bukti perjanjian tidak perlu menyusun HPS. Karena tadi saya sampaikan di pagi bahwa itu hanya pembelian langsung, tidak usah bikin HPS. Kemudian e-purchasing. E-purchasing itu harganya sudah ada di e-katalog. Maka tidak perlu menyusun HPS. Cukup pagu anggaran saja. Dan yang terakhir, tadi saya juga sudah jelaskan, pekerjaan terintegrasi tidak perlu menyusun HPS. Oke. Kemudian ketentuan yang lain, bahwa nilai HPS tersebut bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Ya iyalah, HPS kan diumumkan. Ya, HPS itu diumumkan. Kemudian total HPS adalah hasil perhitungan HPS plus PPN. Bapak Ibu mohon diingat, tidak ada plus PPH-nya. Banyak yang nanti soal jebakan N-nya itu digantinya H, tapi hurufnya gede, jangan dipilih. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika kita membeli sebuah barang, beban untuk PPN itu dibebankan kepada end user. Ya. Siapa yang beli barang?
Yang beli barang adalah pemerintah. Jadi ketika kita akan menanyakan barang, Pak, ini sudah ada PPN-nya belum? Oh, belum, Bu. Oke, saya tambahin ya PPN-nya ya. Nanti Bapak membayar PPN tersebut menjadi kewajiban Bapak kepada negara sebesar 10%. Berarti PPN-nya kita bantu. Jadi HPS include-nya adalah keuntungan, sudah ada tadi ya, biaya tidak langsung boleh. Yang terakhir, di angka terakhir ditambah dengan PPN. Ya, PPN. Jadi kalau PPH gimana ya? Kalau PPH enggak. Kenapa? Karena PPH itu kan pajak penghasilan. Kalau pengusaha mendapatkan penghasilan, ya kewajiban dia ke negara bayar pajak penghasilan. Jadi itu nggak boleh kita subsidi. Kita bantu deh Bu 1,5% dari dasar pengenaan pajak, enggak. Jadi HPS itu plus PPN, tidak PPH. Nanti kalau ada soal lain plus biaya lain-lain, enggak. Ini HPS, bukan proposal 17 Agustus yang ada biaya lain-lainnya. Biaya tidak terduga Bu, tidak boleh. Ya, yang boleh hanya keuntungan, biaya tidak langsung, PPN. Kemudian HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran, ini pasca, atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk prakualifikasi. Ya. Inilah yang tadi saya sampaikan, bahwa HPS itu harus update. Ya, kalau kita menggunakan dokumen yang di perencanaan setahun yang lalu, sudah nggak update, itu sudah out of date itu. Seperti itu. Untuk penggunaannya, menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan. Jadi kan kita udah punya pegangan nih, oh yang dia tawarkan itu nggak wajar. Oh yang dia tawarkan harga satuannya tidak wajar. Itu kita udah punya pegangan. Gitu. Kemudian menetapkan batas tertinggi penawaran untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Jadi kalau di atas HPS otomatis gugur. Kita nggak nyebut jasa konsultansi ya. Kenapa? Karena jasa konsultasi itu walaupun penawarannya di atas HPS, tahan, tunggu, jangan digugurin dulu. Karena apa? Kita masih ada tahapan negosiasi. Karena semua jasa konsultansi wajib negosiasi. Nah, harga akhirnya itu nanti ya yang menentukan. Untuk kualitas bahkan di atas HPS pun nggak masalah. Yang penting di bawah pagu anggaran. Yang terakhir adalah menetapkan besaran jaminan pelaksanaan. Kenapa jaminan pelaksanaan menggunakan HPS? Nah, nanti saya jelaskan pada saat jelaskan jaminan-jaminan. Oke, Bapak Ibu. Untuk penetapan HPS, PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan atau penetapan HPS. Jadi yang bertanggung jawab terhadap HPS tadi adalah PPK. Nah, nggak usah takut, waduh Bu nanti saya salah, nggak usah takut. Ya, PPK itu asal mendokumentasikan perolehan dari HPS tersebut ditanggung, nggak ada yang bisa nyalahin, kecuali ada niat jahat loh ya. Terus untuk konstruksi bahkan dibantu oleh konsultan perencana, ya dengan DED-nya dan lain sebagainya, untuk rapian dan sebagainya itu udah, ya tinggal menetapkan. Kemudian HPS yang sah adalah yang ditandatangani oleh PPK. Nah ada tanda tangannya kan. Nilai total HPS paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran. Ya iyalah, kan nggak mungkin siapa yang bayar kalau nggak sampai di situ. Kemudian ada penetapan HPS paling lama 20 hari kerja sebelum batas akhir. Penyampaian penawaran untuk pemilihan ini tadi sudah kita bahas. Nah, sebelum masuk ke jenis kontrak, saya kepengen ada respon Ibu dan Bapak ataupun pertanyaan tentang HPS. Saya silakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Halo. Sementara pas, Bu. Oh, sementara pas. Oke. Ada di kolom chat, Bu. Yang lain selain Pak Saiful udah pas nih. Di kolom chat, Bu. Oh, di kolom chat. Oke. Barusan ya. Bentar. Oke. Dari belum keluar tuh, Bu. Chatnya belum keluar tuh, Bu. Halo? Di kolom chat saya nggak ada anu tuh, Bu. Halo, bisa langsung speak aja, Bu, nggak apa-apa. Oh, sorry. Sorry, sudah muncul. Contoh dari biaya tidak langsung, oke. Untuk pembuatan
BTL. Apakah ada ketentuan presentasi maksimal dari nilai PS? Pembuatan BTL. Oke, saya jawab dulu Pak Agus Riono. Contoh dari biaya tidak langsung. Tadi gini, kalau ada sebuah pekerjaan konstruksi, taruhlah ya, konstruksi itu yang dihitung itu adalah berapa bahannya, berapa habis bahannya, berapa barang perlengkapan peralatan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya, berapa upahnya. Jadi ada 3 komponennya: upah, alat, bahan. Nah, ketika membuat sebuah gedung, kira-kira ada peran dari orang kantornya perusahaan konstruksi ini enggak? Ada kan? Dia akan membuat sebuah laporan, dia akan berkomunikasi, mengadakan rapat-rapat dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud biaya tidak langsung itu seperti itu, Pak Agus. Jadi ada memang itu khusus untuk barang tadi ya, untuk konstruksinya, tapi ada mungkin listrik di perusahaannya, telepon di perusahaannya, ya gaji untuk tenaga kantor, itu merupakan biaya tidak langsung. Ya, jadi itu contoh biaya tidak langsung. Pak Agus silakan responnya. Ya, berarti kalau seperti itu berapa persen toleransi untuk biaya tidak langsung terhadap suatu proyek, Bu? Oke, itu sudah ada ilmunya, Pak. Sudah ada ilmunya di ini cara penghitungan untuk di jasa konsultannya. Jadi sudah ada ilmunya dan tidak perlu kita bahas di sini ya, Pak ya. Ya, siap. Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Pak Agus. Untuk Pak Hasnan mengirim apa ini ya? Oke, ini Pak Daru. Untuk pembuatan BTL itu apa ya Pak ya? Pak Daru Kristanto, halo? Ya, biaya tidak langsung Bu, itu menjawab Bu, sudah dijawab seperti yang pertanyaan paling akhir tadi Bu, yang dijawab. Oke, bisa sehati banget sama Pak Agus ya? Jangan-jangan sekamar Pak? Sehati tapi tidak sekamar, Bu. Oh gitu ya. Oke. Terus Pak Fauzi, yang dimaksud memperhitungkan keuntungan itu seperti apa ya, Bu? Yang dimaksud memperhitungkan keuntungan itu ditambahkan keuntungannya. Jadi jangan dolim kepada penyedia. Ya, kalau kita survei, yang harus kita tanya itu ada beberapa. 1, harganya berapa sih? Berapa sih harganya barang ini, Pak? Ke yang kita survei ya. Oh, sekian. Kita coba nanya, Pak, ini sudah untung belum? Sudah. Oke, kalau sudah, saya nggak nambah keuntungan lagi. Biasanya teman-teman ini nggak peka, justru nambah-nambahin. Bu, saya nggak mau zolim, Bu. Lah iya, nggak usah zolim, tapi juga jangan nambah keuntungan double. Itu kalau saya auditornya, kalau saya tanya seperti itu, double keuntungan, saya langsung klaim. Karena apa? Harga itu di pasaran sudah include keuntungan. Nah, terus kan saya belinya nggak di toko itu, Bu. Si penyedia ini belinya pasti justru di atasnya toko supaya dia untung. Ya, sudah gitu kadang-kadang kita surveinya nanyanya harga ecer, sementara kita belinya kontaineran. Ya, saya mau beli minuman kemasan, Bu. Taruhlah kita sebutin mereknya. Saya mau beli Aqua untuk sebuah event besar di Kemendikbud. Satu kontainer, Bu. Ya, kita surveinya juga jangan harga ecer dong, nggak fair dong. Ya, kita nanyanya harus dari sumbernya yang itu. Ya, harus misalnya di distributor tunggalnya atau di agennya. Oke, berapa harganya? Sudah include keuntungan belum? Itu harus dicatat, Pak, di dalam survei harganya. Kemudian pastikan ongkos kirim dan lain sebagainya itu udah include semuanya. Pastikan juga asuransi kalau memang harus memerlukan pengiriman itu memerlukan asuransi. Kemudian ini yang sering ditanyakan tapi jarang didokumentasikan. Berapa rabatnya? Berapa diskonnya? Sering nanya tapi tidak pernah dikurangkan. Padahal keuntungan
HPS itu harus mengurangkan diskon atau rabat. Saya nggak ngajarin diskonnya 10.000, tapi Bapak Ibu mencatatnya 5.000 loh. Saya nggak ngajarin loh ya. Tapi ketika auditor nanya diskon beli buku pelajarannya berapa? Nggak ada diskon. Sumpah Bu, nggak ada diskon. Bohong nggak? Suara saya tidak terdengar, Bu Yanti. Udah kenceng loh. Yang lainnya kedengeran nggak? Kedengar. Tapi kedengar. Dengar Bu, kedengeran. Terdengar Bu, jelas. Oke. Berarti Bu Yanti aja mungkin apanya gitu Bu, belum dicolokin mungkin Bu ya. Oke. Jadi saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau beli sesuatu diskon itu pasti ada, kurangkan ketika Bapak Ibu membuat sebuah formula untuk HPS-nya. Ya, itu titipan pesan saya. Saya nggak akan ngurus berapa ngakunya diskonnya. Nggak. Auditornya nanti yang biar nanya aja, segini, beneran segini. Ya, karena auditor juga sudah punya daftar, Pak. Oh, kalau pesen percetakan itu sekian diskonnya. Kalau kemudian bilang nggak ada, nah itu urusannya auditor. Saya nggak ngajarin. Ya. Bu, berarti intinya apa adanya ya Bu ya? Ya, memang Bapak mau apa adanya atau ada apanya? Apa adanya, Bu. Kita nyari berkah aja, Pak ya. Kita ya, betul. Ya, maksud saya tuh ketika Ibu tadi menekankan diskon itu apakah 5.000, apakah 10.000? Berarti kan penekanannya ya apa adanya seperti itu kan ya, Bu ya? Kalau saya sih enggak, justru malah saya enggak seperti itu, Pak. Kadang-kadang ada biaya yang tidak di-cover. Misalnya, Bapak survei nih, misalnya loh ya, Bapak survei nih, ada biaya yang ternyata enggak bisa saya reimburse nih, kayak gitu. Nah, saya pikir itu masih sangat wajar ketika ya udahlah, yang makan bakso kemarin saya kurangkan di diskonnya ya. Yang penting saya nggak ngambil, tapi saya juga nggak mau kehilangan dan nggak bisa di reimburse gitu. Paham maksud saya, Pak? Iya, Bu ya. Halo? Iya. Ya. Iya, Bu. Oke, Pak Fauzi, gitu ya. Iya, baik, Bu. Oke. Bu Yanti, ada yang satu kamar, mohon dibantu. Bu Yanti nggak bisa dengar suara saya. Nanti seandainya nggak bisa nanya ke Pak Agus. Pak Agus record itu Bu Yanti. Ya. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Oke. Ya, Pak Fauzi ya. Baik, Bu. Ya, makasih, Bu. Oke, Bu Yunita Manado. Ini cantik banget loh, Bu Yunita loh. Dapatkah kita mengadakan pengadaan barang tanpa HPS, Bu? Bisa. Tadi ada berapa tadi yang nggak harus HPS? Ada 3. 1, pengadaannya hanya 10 juta, Bu, maksimal. 2, pengadaannya belinya di e-katalog, Bu, nggak usah bikin HPS. 3, pekerjaan terintegrasi, Bu, nggak usah bikin HPS. Ini keluar di soal loh ya, pertanyaannya Bu Yunita. Oke? Ya. Oke. Baik, Bu. Udah? Bu, boleh menambahkan, Bu. Ya, ini Bu Yunita? Iya, betul. Oke, silakan Bu. Suaranya kecil banget. Oh ya? Ini Bu, gimana ini? Halo? Halo, Bu. Ya, dengar tapi kecil. Halo? Ya, gede nih. Oke, ini juga silakan. Kecil, Bu. Kecil ya? Enggak, gede. Boleh ini, Bu? Boleh. Oh ya. Jika kita mengadakan barang, ya Bu, jika kita mengadakan pengadaan barang, misalnya Bu, setiap tahun dengan penyedia atau orang itu saja, bagaimana Bu? Bolehkah? Gimana? Ya, halo. Jika kita akan mengadakan barang, ya, kedengaran Bu? Ya. Dengan perusahaan atau orang yang itu saja, karena mungkin kita percaya, bolehkah begitu Bu? Tahun lalu, tahun ini, besok, boleh begitu Bu? Boleh, tapi paling ditanya sama auditornya, kenapa Ibu demen banget? Nah, Ibu jawab aja. Ya, di aturan nggak ada Bu, nggak ada yang melarang Bu.
Ya, nggak ada yang melarang. Tapi Ibu jawab aja, nanti auditornya pasti akan nanya, Ibu kenapa langgaran banget sih? Ibu dapat apa sih? Panjang nanti ceritanya, Bu. Iya, siap. Ini cuma pengalaman membagi. Iya. Oke, saya Ya, berbagi nomor WA saya, barangkali Bapak ada yang berkenan menambahkan pertemanan dengan saya. Ada beberapa yang mungkin saya tidak bisa jawab di sekarang, 0813 9323 551. Oke, itu nomor saya. Ya, oke ya, saya lanjutkan dulu. Ditulis ya, Bu di chat nomornya Ibu ya. boleh Bu. Ya. Oke, ya. oke, makasih Bu. Sorry. Ini tadi masih private, maaf. To everyone ya. Oke. Belum ya, belum kelihatan ya. Belum, Bu. Oke. Saya salah. Oke, maaf. Oke. 0813 9323 551. Oke. Udah? Udah, Bu. Oke, saya lanjutkan untuk materinya. Dipersiapkan tadi ya, untuk HPS ya. Oke. Sekarang jenis kontrak. Nah, jenis maaf, kontrak. Bu Mul, share screen-nya kayaknya berhenti. Nah, apanya? Share screen-nya. Oke, saya ulang lagi share screen-nya. Oke. Slide now ya. Di slide nomor berapa tadi terakhir kita bahas? Oh, jenis-jenis kontrak, Bu. Jenis kontrak ya. Ini ya, slide 15 ya. Oke, yuk. Bu, tampilannya masih Windows Explorer, Bu, bukan PPT-nya. Loh, kenapa begitu? Kenapa begitu? Ini saya sudah share ini. Saya sudah share. Oke deh. Bentar. Oke. Share screen. Oke. Kemudian ini saya sudah berbaginya di mana dia? File. Kenapa nggak bisa, Pak? Tadi saya udah share tuh. Atau dari panitia? Saya juga kesulitan ini. Dari panitia tadi saya udah kirim. Oh iya, Bu. Mungkin saya tanya Mbak Putih dulu. Ya, gimana Bu? Gimana? Bisa di-share materi 6. Ini kenapa nggak bisa di-share-nya di sini? Oh, saya kirim bentar. Sidik nanti dikirim. Bentar, Bu ya. Ya. Ini screen. Nggak bisa ya? Tadi udah kelihatan loh. Belum bisa kah? Oke. Nggak bisa ya? Oke deh, sambil nunggu Bu Putih ngirim materi, share materi, saya akan jawab dulu nih. Apa kriteria untuk memasukkan PPH 22 ke dalam HPS? Nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh memasukkan sama sekali, Pak Daru. Oke, kemudian Bu Sofi, saya memperhatikan kasus-kasus HPS sering digunakan dalam investigasi tipikor. Bisakah penyusunan spek teks sekaligus HPS dibantu sekaligus oleh tim teknis atau ahli dan dibuat semacam berita acara penyusunan untuk mengamankan PPK? Kalau konstruksi kan memang iya, Bu. Jadi konstruksi itu ketika bikin spek teks itu memang harus diserahkan kepada ahlinya. Ahlinya ya tukang memang ahli konstruksi yang sudah dipilih melalui seleksi.
bisa MK, manajemen konstruksinya, bisa juga konsultan perencananya. Jadi memang benar-benar PPK ini hanya sekedar manajer, perintah sama konsultan perencana, diskusi, ya kalau cocok ditandatangani. Memang secara legal dia yang tanda tangan, tetapi secara keilmuan, secara orang teknis itu ada konsultan perencananya, Bu. Dan konsultan perencana pun nggak boleh main-main dengan ilmunya, dengan